Di kediaman Cornwell, Klein tiba dengan ekspektasi kontes berburu biasa, tapi begitu menginjakan kaki keluar dari kereta, tempat itu sudah tercium seperti jebakan. Kastil Dalton sangat megah. Para tamu berpesta layaknya bangsawan di perjamuan kerajaan, dan seluruh acara ini terasa kurang seperti perburuan dan lebih seperti ajang pamer bagi sampah keluarga cabang yang serakah. Namun, keburukan yang sebenarnya baru terlihat saat Dalton melepaskan anjing-anjingnya yang kelaparan ke hutan hanya untuk menembak mereka seperti mainan. Dan seolah itu belum cukup menjijikan, dia bahkan berani menyentuh Aaron, menyebutnya pelayan peliharaan Klein seolah dia tidak menghargai pergelangan tangannya sendiri. Klein seketika memelintir tangannya dan memperingatkannya untuk menjauh, tapi Dalton hanya tersenyum seperti penjahat yang sudah menulis surat kematiannya sendiri. Tak lama kemudian, Klein mengikutinya, masuk ke dalam hutan sendirian, dan saat itulah Dalton akhirnya mengungkap perburuan yang sebenarnya. Bangkai anjing bergelimpangan di mana-mana. Tentara bayaran mengepung area tersebut. Pemanah membidik, dan Dalton dengan bangga menyatakan bahwa Klein adalah mangsa terakhirnya. Sial baginya, dia baru saja mencari masalah dengan bocah yang salah. Saat Dalton mengejek keluarga Heinlein dan meludahi masa depan yang diperjuangkan Berkel sampai mati, sesuatu di dalam diri Klein meledak. Putra kedua yang lemah menghilang, dan mantan raja kematian mulai bangkit. Energi iblis membanjiri hutan. Tengkorak-tengkorak bangkit dari tanah, dan para pemburu itu segera menyadari bahwa mereka bukanlah yang sedang mengejar mangsa. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran, melainkan eksekusi. Klein melepaskan pasukan mayat hidupnya, mengirim para kerangka menyerjang tentara bayaran dari segala arah. Anak panah menjadi tidak berarti. Pedang hancur, dan pria-pria yang ketakutan diseret ke bawah oleh mayat-mayat yang mereka pikir telah mereka kubur. Satu persatu, tentara bayaran itu dibantai. Sementara itu, Dalton menyadari kesalahannya. Tidak peduli berapa kali dia memenggal kepala kerangka itu, mereka terus beregenerasi. Melihat ke arah Klein, pikiran cerdiknya berpikir bahwa dia hanya perlu menghabisi Klein. Ya, dia tamak karena Klein sudah mengantisipasi ini. Klein kemudian menggunakan tebasan pedang meteor miliknya, mengakhiri hidup Dalton yang sadis. Jadi, bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini? Mari kita kembali sedikit ke masa lalu. Selama berabad-abad, nama Arkamon sudah cukup untuk membuat kerajaan-kerajaan panik. Sebagai ahli nujum terkuat yang pernah dikenal dunia, dia memimpin pasukan orang mati dan menyebarkan teror di seluruh benua. Tidak ada prajurit, raja, atau tentara yang bisa menghentikannya. Sampai akhirnya, pahlawan legendaris Berkel Heinlein mengakhiri kekuasaannya dengan menebasnya. Setidaknya, itulah yang dipikirkan semua orang. Saat dia membuka mata, dia tidak lagi berada di medan perang. Sebaliknya, dia berada di dalam tubuh bayi. Para pelayan di sekitarnya sangat gembira karena tuan muda itu akhirnya mengeluarkan suara. Mereka mencoba membuatnya memanggil mama, dan bahkan memperlihatkan ibunya, sang Duchess. Tapi tubuh Arkamon terasa kaku, dan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, mulutnya bergerak sendiri. Bukannya bertingkah seperti bayi normal, dia tiba-tiba merapalkan formula nekromansi, memanggil kegelapan, antek-antek, dan prajurit. Para pelayan merasa ngeri karena bayi yang baru lahir itu baru saja berteriak seperti seorang pemanggil iblis dewasa. 15 tahun berlalu setelah insiden gila itu. Adegan kemudian berpindah ke Kadipaten Heinlein, di mana bayi itu telah tumbuh menjadi seorang pemuda tampan bernama Klein. Para pelayan terpukau oleh wajah dan rambutnya, menyebutnya sebagai mahakarya para dewa. Namun saat semua orang mengaguminya, Klein sudah lelah dengan omong kosong yang mengelilingi hidupnya. Omong kosong itu datang dalam bentuk pendeta Garrison Berkman dari Ordo Suci. Begitu Garrison melihat Klein, dia mulai berteriak tentang roh jahat dan Arkamon lagi. Pria ini lebih terlihat seperti iblis berotot daripada seorang pendeta. Namun, dia terus bertingkah seolah-olah dialah yang suci. Dia bersikeras bahwa jiwa Arkamon masih ada di dalam tubuh Klein dan roh jahat itu harus dimurnikan berulang kali. Klein membantah bahwa dia adalah Arkamon, tapi Garrison langsung mengklaim bahwa wajah Klein sangat mirip dengan Arkamon. Hal ini sangat mengganggu Klein sehingga dia diam-diam menyebut pendeta itu bajingan gila berulang kali sambil berjalan pergi. Tapi Garrison tidak berhenti. Sebagai hukuman atas sikap Klein, dia memerintahkan mandi air suci telanjang lainnya, yang membuat Klein bertanya-tanya apakah pendeta ini benar-benar manusia. Klein kemudian teringat kembali bagaimana semua ini bermula. Di kehidupannya sebelumnya, kepalanya jelas telah dipenggal. Namun entah bagaimana dia membuka matanya lagi di dalam tubuh bayi. Dan karena kata-kata pertama yang dia teriakan adalah mantra nekromansi Arkamon, semua orang memperlakukannya seperti iblis sejak awal. Karena itu, dia dikurung di dalam biara selama 7 tahun yang panjang. Di sana jugalah dia bertemu Garrison, pria yang menyebut dirinya pendeta dari Ordo Suci. Sejak saat itu, Klein dipaksa melalui berbagai macam ritual pemurnian. Ada mandi air suci, lagu doa Garrison selama 24 jam penuh, dan bahkan pemurnian api. Sederhananya, bocah malang itu disiksa atas nama agama. Sekarang, 5 tahun setelah kembali dari biara, Klein masih terus diawasi. Pelayan pribadinya, Aaron, hanya ingin dia hidup dengan bangga sebagai keturunan keluarga Heinlein yang layak. Dia bahkan menyiapkan berbagai hal untuknya karena rasa peduli. Tapi ketika Klein bereaksi terlalu keras, dia segera menyesalinya, menyadari bahwa pelayan itu telah bekerja keras untuknya dengan tangannya yang kecil. Sayangnya, momen emosional itu hancur ketika Klein mengetahui bahwa topi yang memalukan itu sebenarnya dibuat oleh Garrison. Rasa bersalahnya seketika hilang, dan Klein tidak menginginkan apapun selain membuang benda itu. Namun, Garrison merasa sangat terharu, mengira Klein memakai topi itu karena menghargainya. Tapi Klein tidak peduli sama sekali dan merobeknya. Tepat saat itu, Dunkel, pemimpin ksatria, Kereta Merah, tiba dan menanyakan apakah ritual pemurnian akhirnya selesai.
selesai. Dunkel mengingatkan Garrison bahwa rumor tentang Klein sebagai Arkamon sudah berusia lebih dari 10 tahun, dan bahkan pihak Ordo telah mengatakan tidak ada masalah lagi. Tapi Garrison menolak untuk melepaskan kecurigaannya. Dia mengatakan selalu ada kemungkinan, bagaimana jika, dan sebelum pergi, dia memberitahu Klein bahwa ritual pemurnian berikutnya dijadwalkan pada hari Jumat. Klein benar-benar muak. Setelah menerima handuk, dia memberitahu Eren bahwa dia jelas bukan lagi Arkamon. Namun di dalam hati, dia mengakui kebenarannya. Dia memang Arkamon. Dia hanya tidak bisa mengatakannya dengan lantang, karena jika dia melakukannya, tidak ada yang tahu jenis siksaan apa yang akan disiapkan Garrison selanjutnya. Sejak dia terlahir kembali, dia hidup di bawah pengawasan terus-menerus. Karena rumor dari masa kecilnya, dia menghabiskan 7 tahun terkunci di sebuah biara. Dia pikir kembali ke Kadipaten akhirnya akan memberinya kebebasan, tapi sebaliknya, Garrison mengikutinya seperti kutukan. Eren kemudian menjelaskan bahwa Garrison bukan sekadar pendeta sembarangan. Dia adalah agen Ordo Suci, gelar yang hanya diberikan kepada anggota terkuat dari Ordo tersebut. Kecuali Sang Duk sendiri, hampir tidak ada seorang pun di keluarga itu yang bisa melawannya. Hal ini membuat Klein menyadari betapa kuatnya Ordo Suci, namun itu juga mengingatkannya betapa kuatnya keluarga Heinlein. Karena penasaran, Klein bertanya siapa Duk terkuat dalam sejarah keluarga tersebut. Eren awalnya memikirkan Duk ketujuh saat ini, ayah Klein, tapi Klein sudah tahu jawabannya. Yang terkuat adalah Duk pertama, Berkel Heinlein. Para pelayan merasa senang karena mereka mengira Klein sangat mengagumi Duk pertama. Lagi pula, dia terus menatap potret Berkel. Tapi pikiran Klein benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Dia tidak mengagumi Berkel. Dia sedang menatap pria yang telah membunuhnya. Klein menyadari bahwa 200 tahun telah berlalu sejak Berkel mendirikan keluarga Heinlein. Dia masih tidak bisa mempercayainya, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan itu. Dia, sang necromancer Arkamon, telah terlahir kembali sebagai Klein Heinlein, keturunan dari pria yang mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu kemudian, Klein tersentak bangun, dihantui oleh mimpi tentang kata-kata terakhir Berkel sebelum membunuhnya di kehidupan sebelumnya. Dia melepaskan napas berat dan mengumpat dalam hati saat pikirannya melayang pada kenyataan barunya. Di masa lalunya, dia adalah Arkamon, necromancer legendaris yang ditakuti di seluruh benua sebagai iblis itu sendiri. Dikonsumsi oleh kemarahan, dia hampir membawa seluruh benua menuju kehancuran sebelum akhirnya jatuh oleh pedang Satria Utara, Berkel Heinlein. Namun, kematian bukanlah akhir, dan ketika Arkamon membuka matanya sekali lagi, 200 tahun telah berlalu sejak kekalahannya. Dan bagian yang paling sulit dipercaya adalah dia telah terlahir kembali sebagai keturunan dari pria yang telah membunuhnya. Sekarang Arkamon adalah Klein Heinlein, dan dia mempertahankan setiap ingatan dari kehidupannya yang dulu. Memeriksa penampilannya untuk yang ke-100 kalinya, Klein masih belum bisa terbiasa dengan penampilan barunya, terutama rambutnya. Tiba-tiba, sebuah suara mengganggu pikiran Klein, memberitahunya bahwa dia sedang berbicara dalam tidurnya. Dengan waspada, Klein mendunga untuk melihat bahwa itu adalah musuh bebuyutan abadinya, Garrison, yang bertanya apakah Klein memimpikan waktunya sebagai Arkamon. Berbicara tentang Garrison, dia adalah pendeta gila yang percaya bahwa Klein adalah Arkamon, dan selama bertahun-tahun dia telah menyiksa Klein karena keyakinannya ini. Klein dengan cepat mencoba menjelaskan bahwa dia berbicara dalam mimpinya karena stres. Tapi Eren tiba-tiba muncul untuk menghancurkan hidupnya. Eren dengan percaya diri berteriak bahwa dia mendengar semua yang dikatakan Klein saat dia sedang tidur. Dia kemudian mengulanginya kata demi kata, menggambarkan bagaimana Klein ingin menghancurkan benua dan bahkan menyebutkan bahwa dia menyebut dirinya Arkamon. Klein dengan panik mencoba menghentikannya, tapi Eren menolak untuk mundur sementara Garrison diam-diam mendengarkannya. Untungnya, kepala pelayan Klein, Berkman, melangkah masuk ruangan pada saat itu untuk memberitahu Klein bahwa demonstrasi ilmu pedang akan segera dimulai. Namun, kerusakan telah terjadi karena Garrison telah mendengar semua yang perlu dia dengar tentang mimpi Klein. Garrison kemudian berterima kasih kepada Eren atas laporan yang tidak diminta itu dan dengan tegas mengumumkan bahwa Klein akan menerima ritual pemurnian ganda. Melihat tatapan menakutkan di wajah Garrison, Klein merasa ngeri sambil menutup mulut Eren dengan tangannya sebelum dia membawanya ke dalam masalah yang lebih besar. Setelah itu, Klein membentak sang pendeta, menyuruhnya mundur dengan keras. Tak lama kemudian, Klein dan Eren pergi ke aula latihan bersama kepala pelayan Berkman untuk menyaksikan demonstrasi ilmu pedang. Ketika Klein bertanya kepada Berkman tentang acara tersebut, Berkman hanya memberitahunya bahwa Sang Duk memerintahkannya untuk hadir. Klein terkejut mendengar ini dan saat dia bertanya-tanya mengapa, Eren bertanya apakah dia boleh mengambil kuenya. Klein membiarkannya, tapi ketika Berkman mencoba mengingatkan Eren akan posisinya, Klein menyuruhnya untuk tidak terlalu keras padanya karena dia sangat menyukai kue. Melihat Klein tidak keberatan, Berkman memutuskan untuk tidak terlalu kaku. Klein kemudian bertanya kepada Berkman mengapa Sang Duk ingin dia menghadiri acara tersebut karena ini adalah pertama kalinya Klein diundang ke sebuah demonstrasi. Berkman menjelaskan bahwa itu karena cabang-cabang agunan datang berkunjung. Cabang agunan terdiri dari kerabat yang bukan bagian dari garis keturunan langsung dan Klein tahu mereka tidak datang untuk tujuan baik karena mereka dipenuhi oleh sekelompok pelintah kecil yang mengganggu. Saat Klein masuk, semua orang menoleh untuk menatapnya dengan pandangan menghina. Beberapa bahkan mengejeknya karena disalahartikan sebagai reinkarnasi Arkamon. Sementara itu, yang lain mengejek di depan wajahnya, menyebutkan bagaimana Klein dikurung di biara selama 7 tahun. Seseorang bahkan menyebutnya pembawa sial dan memperingatkan saudaranya untuk berhati-hati atau Klein mungkin akan mengutuknya. Klein memperhatikan dua pria yang kebetulan adalah sepupu dari pihak ibunya dan melihat kelompok kerabat jauh lainnya yang menjejalkan makanan ke mulut mereka seperti babi. Tepat saat itu, Klein menyadari seorang gadis di sudut sedang menatapnya dengan tajam. Dia ingat bahwa dia adalah salah satu sepupu
sepupu dari barat. Saat dia masih mencoba mencari tahu siapa dia, sepupu dari pihak ibunya tadi dengan marah menegur Klein karena mengabaikan mereka. Tapi Klein terus tidak mempedulikan mereka, membuat mereka geram. Sebagai sepupu dari pihak ibu, mereka bahkan berani menyebut keluarga Heinlein milik mereka, sebuah perbandingan yang menurut Klein menggelikan. Dan yang menjengkelkan adalah dia bahkan tidak ingat nama mereka karena mereka sebegitu tidak pentingnya. Alasan utama orang-orang asing yang mengganggu dari cabang agunan ini bertingkah seolah mereka pemilik tempat itu adalah karena garis keturunan utama. Tempat Klein dilahirkan saat ini sedang hancur. Fakta bahwa mereka berani meremehkan Klein menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang menghormati garis keturunan utama. Klein akhirnya sampai ke balkon tempat dia menyaksikan dua anak laki-laki sedang bertarung. Pria berambut ungu bernama Dalton berjuang keras untuk menahan serangan dari lawannya, Delaney. Meskipun jelas-jelas sedang kesulitan, Dalton mengumpat dengan keras menyeru Delaney untuk berhenti menahan diri dan menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Sementara itu, Delaney tampak melaluinya dengan mudah tanpa usaha apapun saat dia memberitahu Dalton bahwa pertandingan sudah diputuskan. Namun, Dalton menolak untuk mundur meskipun lawannya memiliki keunggulan. Sambil mengamati pertandingan tersebut, Klein mencatat bahwa garis keturunan utama keluarga Heinlein masih memiliki satu harapan terakhir dan itu adalah Delaney, saudara tiri Klein. Delaney adalah putra sulung dari keluarga Heinlein yang terkenal sebagai jenius yang tiada tandingannya. Berkat bakat Delaney, keluarga Heinlein masih menikmati reputasi sebagai garis keturunan ahli pedang tingkat tinggi. Namun, Dalton, seorang anggota cabang agunan, tampak berniat menyeret reputasi itu ke dalam lumpur. Saat Klein terus memperhatikan mereka bertarung, matanya tiba-tiba berbinar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ilmu pedang yang familiar di tubuh barunya. Saat Dalton menerjang maju untuk menyerang, Delaney dengan cepat menghindar dan sesaat kemudian muncul di belakang Dalton. Mata Klein terus berbinar dan saat dia mengamati ilmu pedang Delaney, Klein dapat melihat dengan jelas gerak kaki, waktu peluncuran, dan bahkan aliran mananya. Sementara itu, serangan itu mengejutkan Dalton, dan itu tidak lain adalah teknik rahasia Heinlein yang disebut pedang meteor. Dengan satu serangan, Delaney melepaskan pedang meteor pada Dalton, mengakhiri pertandingan dengan mudah. Menodongkan pedang kayunya ke arah Dalton, Delaney dengan tenang mengingatkannya pada kata-katanya tadi bahwa pertandingan sudah diputuskan sejak awal. Sementara itu, penonton terpukau oleh teknik pedang Delaney, dan mereka memujinya karena dengan percaya diri melakukan teknik khas keluarga Heinlein di depan semua orang. Pertunjukan dari Delaney ini bukan sekadar teknik mengesankan yang sederhana, tapi dimaksudkan sebagai pernyataan kepada cabang-cabang agunan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa garis keturunan utama masih kuat. Setelah mengamati pertandingan tersebut, Klein mulai menggosok matanya, bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi padanya. Namun sebelum dia bisa mengetahuinya, Delaney memanggilnya. Delaney menyapa Klein dengan ceria, bertanya sudah berapa lama dia menonton, dan mengatakan bahwa Klein seharusnya memberitahunya jika dia datang ke demonstrasi. Dia dengan canggung mengklaim bahwa dia akan mencoba bertarung melawan Dalton sedikit lebih keras jika dia tahu Klein menonton. Klein diam-diam mengamati saudara tirinya itu dan mengakui bahwa Delaney memang mengesankan. Klein juga mencatat bahwa Delaney memiliki penampilan yang tampan, bakat yang luar biasa, dan kepribadian yang hebat. Klein kemudian bertanya kepada Delaney mengapa cabang agunan datang, karena dia bertanya-tanya apakah mereka datang untuk memeras uang dari garis utama. Sebelum Delaney sempat menjawab, Sang Duk menginterupsi mereka, memuji Delaney karena telah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia juga memuji Delaney karena telah menguasai teknik pedang meteor keluarga. Berbicara tentang Sang Duk, dia adalah Heinkel Heinlein, ayah Delaney dan Klein, sekaligus Duk ketujuh dari Heinlein. Dari cara Heinkel memandang Delaney dan memujinya, Klein menduga bahwa Delaney pastilah sisa kebanggaan terakhir yang dipegang teguh oleh Heinkel. Tepat saat itu, seorang satria Heinlein bernama Dunkel juga memuji Delaney atas kontrol mana dan presisinya. Dunkel dengan bangga menyatakan bahwa tidak ada ksatria di usia itu yang bahkan bisa mencoba apa yang telah dicapai Delaney. Delaney mencoba untuk rendah hati, tetapi Heinkel mengingatkannya pada kata-kata terakhir leluhur mereka, Berkel, yang menyatakan bahwa ksatria Heinlein harus selalu menjadi yang terhebat di kekaisaran. Dia kemudian menyuruh Delaney untuk mengukir kata-kata itu di dalam hatinya dan menggunakannya sebagai tolak ukur di masa depan. Setelah Delaney berterima kasih kepadanya, Heinkel berbalik menghadapi Klein, membuatnya sedikit tidak nyaman. Heinkel kemudian meletakkan tangannya pada Klein tetapi tidak merasakan mana di dalam dirinya. Klein meminta maaf karena biasa-biasa saja tetapi menyadari bahwa Heinkel tampaknya tidak marah padanya. Ini karena perasaan seperti itu hanya diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki potensi, dan karena Klein tidak memilikinya, Heinkel mungkin menganggapnya sebagai sampah yang tidak berharga yang tidak sebanding dengan tenaganya. Dunkel kemudian memohon kepada Heinkel untuk mengasihani Klein dan menjelaskan bahwa bakat Klein yang buruk adalah karena dia menyia-nyiakan waktunya di biara. Sementara itu, penonton mulai bergosip tentang kemampuan Klein yang buruk dan bahkan membandingkannya dengan saudara tirinya. Mereka juga mulai menjelek-jelekan garis utama karena dianggap tidak kompeten dan mereka menggunakan alasan ini untuk berargumen bahwa cabang agunan harus mengambil alih. Sementara semua orang menjelek-jelekan Klein, Heinkel menghiburnya dengan mengatakan bahwa ada jalan lain yang bisa ditempuh selain jalan pedang. Klein, di sisi lain, tidak peduli dengan hinaan itu tetapi pada kenyataan bahwa keluarga yang diperjuangkan oleh Berkel yang agung telah hancur. Dia tidak bisa menerima bahwa kelompok serakah yang sampah ini adalah sampah yang sama dengan yang diperjuangkan Berkel dengan nyawanya saat itu. Tak lama kemudian, Delaney, Heinkel, dan Dunkel meninggalkan aula dan masalah segera menghampiri Klein. Melihat pendukung Klein semuanya telah pergi, Dalton mulai mengejek Klein karena tidak memiliki bakat dalam ilmu pedang. Saat Dalton terus memprovokasinya, Klein berbalik untuk mencacinya karena menjadi pria bajingan di
di balik layar. Hal ini membuat Dalton marah dan dia bertanya-tanya bagaimana Klein bisa tahu karena dia telah melakukannya secara diam-diam di balik layar. Rupanya, Dalton telah menyuap gadis-gadis itu untuk merahasiakan masalah ini. Tetapi, Klein entah bagaimana mengetahuinya. Dalton mencoba menyerangnya tetapi Klein dengan mudah menyandungnya hingga dia tersungkur ke tanah. Klein kemudian berbalik mengabaikan Dalton seperti sampah di pinggir jalan dan mencemoohnya karena menjadi pecundang yang buruk setelah dikalahkan oleh Delaney. Namun, hal ini justru membuat Dalton semakin marah. Jadi, dia menghina ibu Klein dengan menyebut Klein sebagai anak haram. Kesal, Klein berbalik memancarkan niat membunuh saat dia melirik Dalton yang ketakutan oleh ekspresi wajah Klein. Namun, Klein hanya memberikan tatapan mematikan itu karena rasa tidak hormat yang terang-terangan dan bukan karena Dalton menghina ibu yang belum pernah dia temui. Klein marah karena keturunan Berkel telah jatuh ke titik di mana sampah yang tidak berarti bisa menjahili mereka. Dia tidak mengerti mengapa keluarga pahlawan yang membunuhnya telah jatuh ke tingkat ini. Untungnya, sebelum amarah Klein tidak terkendali, Dunkel menengahi dan memberingatkan Dalton untuk mundur. Masih marah, Dalton memutuskan untuk pergi tetapi tidak sebelum menyebut Klein pengecut karena menggunakan pisau untuk mengintimidasi dia. Dia kemudian pergi dengan angkuh seperti ayam jantan yang kesal sementara Klein dan Dunkel diam-diam memperhatikannya dari belakang. Setelah dia pergi, Klein meminta pedang cadangan kepada Dunkel dan malam harinya Dunkel menyerahkan pedang itu padanya. Dia bertanya-tanya mengapa Klein membutuhkan pedang selarut ini, tetapi Klein mengabaikan pertanyaan itu saat dia mengayunkan pedang tersebut meniru gerakan Delaney dari sebelumnya. Dunkel menduga itu pasti pedang meteor dan Klein membenarkannya. Setelah itu dia memberitahu Dunkel untuk pergi lebih dulu tanpanya. Dunkel setuju tapi tidak sebelum menasihati Klein untuk berhati-hati saat bermain dengan pedang. Saat dia bersiap untuk pergi, Dunkel beralasan bahwa Klein pasti melakukan ini karena dia menyesal tidak mempelajari ilmu pedang. Dia percaya bahwa sudah terlambat bagi Klein untuk memahami apapun karena dia tidak memiliki mana dan mereka yang tidak bisa menggunakan mana tidak akan pernah bisa menjadi ksatria. Selain itu, pedang meteor adalah seni rahasia dan tidak ada yang secara resmi mengajarkannya kepada Klein, jadi meskipun Klein bisa meniru jalur pedangnya, Dunkel yakin dia tidak bisa menyalinya. Sementara itu, Klein memfokuskan inderanya untuk mengingat apa yang dia lihat dilakukan Delaney sebelumnya. Untuk beberapa alasan yang tidak bisa dia jelaskan, ingatan itu begitu nyata di pikirannya seolah-olah teknik itu telah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Klein mulai meniru segalanya dengan mudah, bahkan aliran mananya. Segera energi di sekitarnya mulai bergerak dan mencapai Dunkel yang terkejut. Dunkel berbalik bertanya-tanya apakah Klein benar-benar meniru teknik tersebut, tetapi sebelum dia bisa menyadarinya, Klein benar-benar melepaskan teknik pedang meteor yang kuat. Serangan yang dihasilkan bahkan membelah batu besar dan Dunkel yang menyaksikan semuanya dibuat tidak bisa berkata-kata. Masih dalam keterkejutan, Dunkel memanggil Klein sementara Klein sangat senang teknik itu benar-benar berhasil. Beberapa hari kemudian, Klein terjebak dalam salah satu siksaan Garrison yang lain. Semua demi pemurnian. Kepala Klein dicelupkan ke dalam ember berisi air dan ditahan selama beberapa menit. Eren dan Garrison terkejut karena Klein bisa menahan napas di bawah air untuk waktu yang lama. Saat Klein menderita, Garrison dan Eren mendiskusikan kemampuannya yang mirip ikan, dan Garrison bahkan memutuskan untuk melakukan upacara pemurnian berikutnya di dalam akuarium. Tidak tahan lagi, Klein berteriak pada Garrison, memarahinya karena memperpanjang waktu pemurnian hari ini. Garrison menjelaskan bahwa itu karena dia merasakan energi aneh yang tidak menyenangkan keluar dari kamar Klein tadi. Namun, hal ini justru membuat Klein semakin marah karena dia tidak percaya dia telah disiksa hanya karena sebuah firasat. Tepat saat itu, Dunkel tiba dengan undangan untuk Klein dari Dalton yang mengklaim ingin meminta maaf atas ketidaksopanannya di tempat latihan. Mengingat betapa gilanya tingkah Dalton di tempat latihan, Klein mencium sesuatu yang mencurigakan tentang tawaran permintaan maaf tersebut. Dia kemudian membaca undangan itu dan mengetahui bahwa itu adalah kontes berburu, tetapi Klein merasa curiga karena Dalton mengundangnya begitu cepat setelah bertingkah seperti anjing gila sebelumnya. Klein menduga bahwa ini pastilah jebakan, tapi dia tetap memberitahu Dunkel bahwa dia akan memenuhi undangan tersebut. Dia kemudian melirik pedangnya, tahu bahwa dengan keterampilan pedang barunya, dia bisa pergi ke sana tanpa khawatir akan disergap. Setelah keberhasilannya meniru teknik pedang meteor, Klein memainkannya kembali di kepalanya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Berkat ini, dia menyadari bahwa dia bisa. Klein mampu meniru teknik apapun dengan sempurna hanya dalam sekali lihat, namun ia sendiri tidak mengerti bagaimana ia bisa memiliki kemampuan sehebat itu. Sementara itu, Dunkel mengamati Klein sejenak sebelum setuju untuk menyiapkan kereta menuju kontes berburu. Garrison juga menawarkan diri untuk ikut, tetapi Klein langsung menolaknya karena curiga bahwa Garrison sedang merencanakan sesuatu untuk menyiksanya. Namun, Garrison menolak untuk mundur dan mengaku memiliki firasat buruk hari ini. Tak lama kemudian, mereka berangkat ke kediaman Dalton, tetapi Eren tertidur di pangkuan Garrison sesaat setelah keberangkatan. Klein sibuk memarahi Garrison karena ikut serta, namun Garrison mengabaikan keluhannya dan memberinya bantal agar nyaman. Namun, Klein menolaknya dan memberitahu Garrison bahwa perjalanan melewati hutan barat sangatlah berat. Klein juga mengatakan bahwa Garrison akan merasa lebih baik setelah tidur sejenak. Garrison merasa tersentuh karena Klein begitu perhatian, tetapi Klein
Klein tiba-tiba menghancurkan harapannya dengan mengatakan bahwa bantal itu seharusnya diberikan kepada Eren. Setelah memberikan serangan mental pada Garrison, Klein memandang ke jendela kereta dan menyadari bahwa hutan itu telah banyak berubah. Dulu, di masanya sebagai Archimon, tempat yang sama ini tertutup salju dan mayat. Namun, 200 tahun kemudian, ladang mayat es itu telah menjadi hutan yang rimbun. Klein menebak bahwa semua perubahan ini pastilah perbuatan Berkel. Beberapa saat kemudian, Dunkel mengabarkan kepada Klein bahwa mereka telah tiba di kediaman Conwell, rumah Dalton. Begitu melangkah keluar dari kereta, Klein disambut dengan kastel megah yang 100 kali lebih mewah daripada kediaman Rhineland. Parahnya lagi, para tamu bahkan menikmati pesta mewah hanya untuk kontes berburu seorang pemuda. Saat Klein masih memindai tempat itu, Dalton datang sambil membawa sekelompok anjing besar dan bertanya apa yang sedang Klein perhatikan dengan begitu serius. Ia kemudian menyombongkan kediamannya dengan bangga memberitahu Klein bahwa itu dibangun dari uang hasil menipu garis keturunan utama keluarga Rhineland. Saat Dalton sibuk membual, Klein menyadari bahwa anjing-anjing itu sangat kurang gizi. Muak dengan segala kesombongan itu, Klein bertanya mengapa kontes berburu tiba-tiba berubah menjadi acara perkumpulan sosial. Merasakan ketidaksabaran Klein, Dalton akhirnya memutuskan untuk memulai perburuan tersebut. Dengan seringai angkuh, ia melepaskan anjing-anjing itu, membiarkan mereka menyerbu ke dalam hutan. Menurut Dalton, umpan telah disebar di seluruh hutan untuk memberikan aroma yang bisa dilacak. Ia kemudian mengungkapkan bahwa anjing-anjing itu sengaja dibuat kelaparan, mengklaim bahwa rasa lapar mereka mempertajam indera penciuman jauh melampaui manusia manapun. Begitu mereka menangkap aroma dan mulai mengejar umpan, ia menjelaskan perburuan yang sebenarnya pun dimulai. Tanpa peringatan, Dalton menarik busurnya, dan sebelum anjing-anjing itu sempat menjauh, ia melepaskan beberapa anak panah, menjatuhkan beberapa dari mereka dengan mudah. Dengan puas, ia menyombongkan hasil buruannya sebagai contoh seperti apa perburuan yang sukses. Pada saat itu, Eren, yang tadi tertidur di kereta, berjalan menghampiri sambil mengucek matanya yang masih mengantuk. Dalton menghentikannya di tengah jalan dan menepuk kepalanya, memanggilnya sebagai pelayan peliharaan Klein. Ia bahkan berkomentar tidak tahu mengapa Klein membawa beban mati yang sekecil itu. Tepat saat ia mulai bertindak kurang ajar, Klein mencengkeram pergelangan tangan Dalton dan memelintirnya, memperingatkan Dalton untuk mundur. Klein menatap tajam ke arah Dalton, mengancam akan mematahkan tangannya, dan setelah memelintirnya sejenak, ia melepaskannya. Murka, Dalton menabrak bahu Klein sambil menyuruhnya berhenti berlagak tangguh. Ia kemudian menaiki kuda dan dengan niat licik mengundang Klein untuk mengikutinya berburu. Tanpa ragu, Klein juga menaiki kuda lain dan menyuruh Dunkel untuk tetap tinggal bersama Eren. Dunkel memperingatkan bahwa berbahaya baginya untuk pergi sendirian dan menawarkan diri untuk mengikutinya jika terjadi masalah. Namun, Klein menolak dan menyuruh Dunkel tetap tinggal untuk mengawasi Garrison. Ia menjelaskan bahwa jika Garrison tiba-tiba menghilang, itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Klein kemudian menyerahkan gulungan sihir kepada Dunkel, menyuruhnya untuk segera merobeknya saat Garrison menghilang. Klein menjelaskan bahwa setelah gulungan itu robek, segel penghubung akan muncul di punggung tangannya. Setelah memberikan instruksi, Klein memacu kudanya sebelum Dunkel sempat memprotes. Sementara Garrison diam-diam mengamati semuanya dari kejauhan. Tak lama kemudian, Klein tiba di sebuah lapangan terbuka di dalam hutan, masih mencoba untuk menemukan Dalton. Tepat saat ia hendak melanjutkan pencarian, Dalton memanggilnya seolah-olah ia telah menunggu momen ini sejak lama. Dalton dikelilingi oleh mayat-mayat anjing sambil menjilat pedangnya dengan keji seperti predator yang baru saja menemukan mangsa utamanya. Klein kemudian turun dari kuda dan dengan ekspresi jijik mempertanyakan apa maksud Dalton. Rasa jijik Klein meningkat saat ia memindai sekeliling dan melihat bahwa Dalton telah menghabisi semua anjing tersebut. Dalton kemudian memberitahu Klein bahwa ia sedang menunggu babak final dari perburuan ini. Sambil mengerahkan pedangnya ke depan, Dalton menyatakan bahwa Klein adalah mangsa terakhir dan bersumpah akan membunuhnya. Namun, Klein tidak bergeming oleh ocehan orang gila yang akan menemui ajalnya itu. Tapi seperti setiap penjahat yang terlalu banyak bicara, Dalton mulai menjelaskan rencananya untuk menjatuhkan Klein dan mempersembahkan kepalanya kepada Delaney hanya untuk menunjukkan bahwa keluarga Rhineland adalah sampah. Saat Dalton terus meracaukan monolog penjahatnya, ia mengangkat tangan kanan, memberi isyarat kepada anak buah yang telah ia siapkan untuk momen ini. Saat tentara bayaran mendekat, Dalton masih melanjutkan monolognya yang berharga, berbicara tentang bagaimana sudah saatnya gelar kadipaten berpindah ke cabang keluarga sampingan. Tak lama kemudian, sekelompok pemanah membidik Klein, bersiap untuk melubangi tubuhnya. Tetapi Klein tetap tenang seolah-olah hanya menatap semut-semut kecil yang mengganggu. Sementara itu, ocehan penjahat yang tak ada habisnya terus berlanjut saat Dalton dengan bersemangat memberitahu Klein bahwa besok seluruh kota akan ramai dengan berita tentang jatuhnya pendekar pedang keluarga Rhineland yang berakhir menjadi pupuk. Setelah mendengarkan semua sampah itu, Klein merasa geram saat pikirannya melayang kepada Berkel dan bagaimana ia berjuang demi masa depan yang damai bagi sampah-sampah ini. Klein kemudian mencemooh warisan Berkel yang malang, dan tak lama kemudian ia mulai tertawa tak terkendali seolah-olah sedang kerasukan. Dalton menatap Klein dengan bingung, tidak mampu membedakan apakah Klein telah benar-benar kehilangan akal sehatnya atau terlalu bodoh untuk memahami situasi yang ia hadapi. Namun, di saat itu juga, sang mangsa berubah menjadi predator saat Klein
Klein tiba-tiba memunculkan jati dirinya yang lama, menatap Dalton dengan tatapan dingin yang mengerikan. Tatapan sedingin es di mata Klein itu mengirimkan hawa mencekam ke udara, membuat Dalton gemetar ketakutan. Dengan suara yang dingin, Klein memulai monolog penjahatnya sendiri, tetapi ucapannya langsung pada intinya dan membuat bulu kudu pendengarnya merinding. Klein memberitahu Dalton bahwa keluarga Heinlein dibangun di atas harga kematiannya, namun seekor hama berani mengejeknya. Tiba-tiba, atmosfer di sekitar mereka mulai berubah menjadi merah gelap, membuat Dalton bertanya-tanya apakah ini sihir. Namun, ia ingat bahwa Klein tidak memiliki mana, jadi tidak mungkin ia bisa menciptakan suasana seperti ini. Saat energi di sekitar Klein semakin menebal, ia memberitahu Dalton bahwa itu bukanlah sihir, melainkan energi iblis. Segera, energi iblis mulai berputar di sekitar Klein, menciptakan hembusan angin kencang yang hampir menyapu Dalton dan anak buahnya. Saat aura kegelapan semakin intens, kata-kata Klein sebelumnya akhirnya mulai meresap dan Dalton samar-samar teringat pernah mendengar sesuatu tentang energi iblis. Sayangnya, Klein tidak memiliki niat untuk berhenti, dan dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia mulai merapalkan mantra iblis kuno, memanggil jiwa-jiwa kuno yang terkubur. Dengan menyebut namanya, ia memerintahkan mereka untuk berpesta dan memangsa saat ia memanggil sepasukan kerangka undiat. Salah satu orang yang akan dihabisi merasa ngeri melihat pemandangan di depannya, dan sebuah pikiran mengerikan merayap di benaknya saat ia bertanya-tanya apakah Klein benar-benar Archimond. Tak lama kemudian, Klein dikelilingi oleh legiun kerangka yang menjerit-jerit saat ia melanjutkan mantranya, menyuruh mereka memangsa hingga dendam mereka terpuaskan. Setelah memanggil pasukan kecil, mayat hidupnya, Klein mulai merasakan sensasi akrab yang ia pikir telah lama dilupakan. 200 tahun kemudian, perasaan berdiri di ladang mayat kini terasa seperti sesuatu dari masa lalu yang jauh. Namun, Klein masih bisa merasakan sensasi itu bergema tanpa henti melalui kegelapan dan suara-suara orang mati memanggilnya. Merasakan sensasi akrab itu mengalir melalui tubuhnya, Klein sepenuhnya menikmatinya. Sementara itu, pria di sampingnya yang kini mengenali sosok mengerikan di depannya dengan ragu memanggil Klein sebagai Archimond. Klein menjawab dengan keji bahwa ia memang pernah dipanggil dengan nama itu. Namun, beberapa tentara bayaran lainnya masih ragu karena cerita tentang Klein sebagai Archimond hanyalah dianggap rumor belaka. Namun, melihat kerangka menakutkan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan rasa curiga bahwa rumor tersebut mungkin benar adanya. Sementara itu, Dalton menyaksikan seluruh adegan itu terungkap dalam diam, seolah-olah otaknya butuh waktu ekstra untuk memproses apa yang ia lihat. Setelah keheningan panjang yang canggung, beberapa tentara bayaran tertawa terbahak-bahak mengejek kerangka aneh itu karena kepala mereka yang berbentuk seperti ember. Beberapa bahkan mengejek. Klein mempertanyakan mengapa ia bersusah payah memanggil sampah level rendah seperti itu. Klein hampir tidak mempercayai telinganya karena ini adalah kerangka yang sama yang pernah ia gunakan untuk membuat seluruh benua berlutut. Namun kini mereka dianggap sebagai sampah yang tak berharga. Dalton, yang akhirnya tersadar dari lamunannya, ikut mengejek dan dengan seringai angkuh ia membual bahwa ia telah menghancurkan ratusan kerangka seperti itu selama menjalankan misi. Namun, satu orang masih menyadari ada sesuatu yang janggal pada kerangka milik Klein, tetapi Dalton dengan percaya diri menyuruh anak buahnya untuk mengambil tulang dari kerangka tersebut sebagai souvenir. Para tentara bayaran merasa ini lucu, dan mereka memutuskan untuk menuruti saran tersebut. Dalton kemudian memerintahkan para pemanah untuk menghabisi kerangka yang menghalangi jalan mereka sementara tentara bayaran lainnya menerobos masuk. Ia kemudian memerintahkan para pemanah untuk bersiap dan segera menyuruh mereka menembak. Para pemanah melepaskan ratusan anak panah ke arah Klein dan pasukan undiatnya. Tetapi saat anak panah mendekat, Klein tetap tenang seolah-olah itu hanyalah bulu yang tidak berarti terbang ke arahnya. Anak-anak panah itu akhirnya mengenai kubu Klein dan Dalton sangat bersemangat untuk melihat jasad Klein yang berlumuran darah, tetapi pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Setelah debu mereda, ia menyadari bahwa kerangka-kerangka itu memiliki perisai yang tak tertembus dan menggunakannya untuk membentuk penghalang yang melindungi Klein. Puas dengan hasilnya, Klein mencemooh fakta bahwa tidak ada yang mengenali kerangka spesialnya setelah 200 tahun. Sementara itu, para tentara bayaran mulai merasa tidak tenang karena kerangka Klein tidak memiliki perisai itu beberapa saat yang lalu. Klein kemudian memberitahu mereka bahwa anak buahnya bukanlah kerangka tanpa tulang belakang yang biasa. Ketika para tentara bayaran menuntut untuk tahu makhluk apa mereka sebenarnya, Klein hanya mengatakan bahwa kerangka miliknya berbeda. Namun kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Saat Klein bersiap untuk menunjukkan kemampuan aslinya, ia dalam hati menyuruh Berkel untuk memperhatikan baik-baik karena ia akhirnya akan memberi pelajaran kepada bajingan-bajingan yang mengejek dan menghina masa depan yang diperjuangkan Berkel dengan susah payah. Sambil memerintahkan para kerangka untuk bersiap menyerang, Klein sangat menantikan untuk menghancurkan mereka yang disebut sebagai generasi muda, orang-orang yang menjadi alasan kematiannya dulu. Dan dengan pemikiran itu, ia memberikan perintah untuk menyerang. Betapa terkejutnya semua orang saat para kerangka melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Melihat mereka berlari melintasi medan perang, Dalton hanya bisa bertanya-tanya bagaimana mungkin kerangka bisa berlari secepat itu. Ia kemudian dengan percaya diri memerintahkan anak buahnya untuk mempertahankan posisi daripada panik karena lawan mereka hanyalah sekumpulan tulang. Namun, sesaat kemudian kata-kata Dalton terbukti salah saat kerangka-kerangka tersebut mulai mencabik-cabik anak buah Dalton tanpa ampun. Saat berbagai bagian tubuh terpotong dan darah memercik dari segala sisi,
Dalton mulai panik. Formasinya sudah hancur lebur dan tidak ada lagi yang mendengarkannya. Sayangnya, ini barulah permulaan saat Klein memerintahkan unit busur silang keduanya untuk mengepung musuh dan mengunci target. Tentara bayaran yang tersisa segera mendongak saat mendengar suara gemertak dan pada saat itu juga hidup mereka terasa berkelebat di depan mata. Saat mereka masih terpaku, Klein memerintahkan unit busur silang untuk bersiap melepaskan tembakan. Pada saat itu, para tentara bayaran memberitahu yang lain tentang serangan yang akan datang, tetapi tepat saat mereka hendak menyuruh yang lain lari, Klein memerintahkan unitnya untuk menembak. Segera, hujan anak panah mengguyur kamp Dalton, menghabisi banyak dari mereka sekaligus. Sementara itu, Dalton masih berada di tengah medan perang, gemetar seperti anak anjing yang kedinginan. Ia dengan cepat memindai area tersebut dan menyadari bahwa ia kalah telak. Dan kerangka Klein bukanlah jenis murahan dari temu. Mengetahui bahwa hanya tinggal hitungan menit sebelum kelompoknya musnah, Dalton memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Ia memerintahkan timnya yang tersisa untuk berhenti mengisi ulang busur silang dan beralih ke pertempuran jarak dekat. Setelah memastikan mereka mendengarnya, Dalton bersiap untuk memberi contoh dan dengan percaya diri menyerbu ke dalam pertempuran. Dengan satu serangan, ia memenggal kepala salah satu kerangka dan mulai merayakannya terlalu dini. Dengan penuh semangat menyuruh timnya untuk membidik bagian kepala. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikan kalimat itu, kerangka tanpa kepala itu hampir saja menebas kepala Dalton sendiri. Beruntung, Dalton berhasil menghindar. Setelah itu ia mencoba memahami bagaimana kerangka itu masih bisa bergerak tanpa kepala. Klein merasa terhibur saat ia mengejek pengetahuan Dalton tentang bagaimana mayat hidup seharusnya mati saat mereka kehilangan kepalanya. Klein kemudian mengingatkannya lagi bahwa kerangkanya berbeda dari sampah biasa. Untuk membuktikan ini, kerangka tanpa kepala itu segera menemukan kepalanya dan saat ia memasangnya kembali, kepala itu langsung menyatu dengan sendirinya. Kemampuan mengejutkan inilah alasan utama mengapa dulu, sebagai Archimon, Klein hampir berhasil menelan seluruh benua. Sementara itu, Dalton terpaku melihat kerangka yang benar-benar bisa memasang kembali kepalanya. Apa yang tidak ia ketahui adalah bahwa makhluk-makhluk yang dipanggil dengan energi iblis ini tidak mudah mati, dan setiap dari mereka mematuhi perintah serta menggunakan formasi taktis. Kini, para tentara bayaran yang sebelumnya meremehkan mereka mulai panik karena apa yang telah mereka bunuh jelas-jelas menolak untuk tetap mati. Klein tahu ia sedang berbelas kasihan karena dengan tubuh yang lemah ini, ia hanya bisa memanggil 11 saja. Namun karena semua orang sudah beristirahat, Klein menyatakan bahwa sudah waktunya untuk melanjutkan apa yang sempat tertunda. Sementara teriakan mereka bergema jauh di dalam hutan, semuanya tampak damai. Kembali di kediaman Cornwell, Aaron sedang mendengarkan cerita-cerita lucu tentang Klein dari Garrison, dan Garrison dengan senang hati menceritakannya. Melihat Aaron yang begitu bersemangat mendengar tentang Klein, Garrison menebak bahwa ia pasti sangat menyukai tuannya itu. Aaron memberitahu Garrison bahwa ia memang menyukainya dan menjelaskan itu karena Klein sangat luar biasa dan baik hati. Padahal, orang yang ia sebut baik itu sedang sibuk membuat orang berteriak dan gemetar ketakutan dengan wajah yang datar. Aaron juga mengatakan bahwa Klein sangat lembut dan berbagi kue dengannya karena ia adalah orang terhangat di dunia. Namun, orang paling hangat itu terlihat sedang menghancurkan segalanya dengan dingin di jalannya. Sementara itu, kembali di medan perang, Dalton sedang berjuang untuk bertahan hidup dan tidak peduli berapa kali ia memenggal kepala para kerangka, mereka entah bagaimana selalu berhasil beregenerasi. Dalton akhirnya mulai menggunakan otaknya saat ia bertanya-tanya bagaimana cara menghentikan regenerasi mereka. Dan saat itulah, matanya tertuju pada Klein, sang sumber kekuatan. Dalton berpikir ia bisa mengakhiri mimpi buruk ini dengan melenyapkan Klein. Maka, dari posisinya, Dalton melompat maju dengan cepat berharap bisa menebas Klein. Tapi siapa pula yang meneriakkan nama seseorang saat melakukan serangan mendadak? Saat penjahat bodoh itu melompat maju sambil berteriak tanpa alasan yang berguna, ia dengan bangga menyatakan bahwa ia akan mengakhiri permainan mayat Klein. Dan setelah deklarasi penjahat yang singkat, Dalton bersiap untuk mengayunkan pedangnya ke arah Klein. Namun Klein tidak bergeming, dan ia mengaktifkan keahlian mata spesialnya. Saat energi di sekitarnya mulai memercik, Klein mencabut sebuah pedang dan mulai mengingat kembali gerakan pedang Delani. Dengan kekuatan mata spesialnya, Klein dapat meniru teknik apapun yang telah ia lihat sekali saja hanya dengan mengingatnya. Dalton sangat terkejut saat menyadari bahwa Klein akan menggunakan teknik yang persis sama dengan Delani. Sayangnya, sebagaimana ia tidak bisa menahan serangan Delani, Dalton juga tidak mampu menghadapi pedang meteor milik Klein. Dengan satu tebasan, pedang Klein menyayat tubuh Dalton, membuatnya terpaku sejenak. Saat luka fatal itu merenggut nyawa Dalton, Klein memberitahunya untuk tidak mengharapkan kematian yang damai dan menyatakan bahwa penghakiman Dalton dimulai sekarang. Setelah menghabisi Dalton, Klein mengungkapkan bahwa teori Dalton tentang melenyapkan sang pemanggil untuk membuat ciptaan Necromancer. Kehilangan kekuatan mereka adalah benar. Bagaimanapun juga, sebagai Archimonde, Klein pernah dikalahkan karena ia tidak bisa mengatasi kelemahan itu. Namun karena takdir, Klein kini bisa melindungi kekuatan yang sama ini berkat kemampuan keluarga Rhaenland. Pada dasarnya, Klein menjadi lebih kuat karena darah musuhnya, Berkel. Menatap Dalton yang mulai memudar, Klein membulatkan tekad untuk mengubah keadaan. Sekarang setelah ia terlahir kembali dalam kehidupan baru ini, Dalton mendengar hal ini, tetapi tepat saat ia hendak mempertanyakan kata-kata Klein, Dalton mengembuskan napas terakhirnya. Klein, di sisi lain, memperkuat tekadnya untuk membantu Berkel membangun kembali rumah Rhaenland yang telah hancur. Tak lama kemudian, Dalton terbangun di tempat yang gelap gulita, tidak mampu mengenali lokasinya atau melihat apapun. Ia mencoba bergerak, tetapi menyadari bahwa ia telah diikat erat
erat ke sebuah kursi, tidak mampu bergerak tidak peduli seberapa keras ia meronta. Beberapa detik kemudian, Klein muncul dengan penampilan yang sama seperti di kehidupan masa lalunya dan memberitahu Dalton bahwa ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa tiba melampaui dunia orang hidup. Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Archimonde, menjelaskan bahwa ia menciptakan zona akhirat ini. Sementara, Dalton mencoba memahami omong kosong tersebut, Klein membacakan dakwaan Dalton layaknya hakim iblis. Ia mengungkapkan bahwa selama Dalton hidup, ia membiarkan anjing-anjing kelaparan dan menyiksa mereka. Dalton juga secara rutin melakukan penganiayaan atas nama perburuan, dan Klein mengingat raut kegembiraan di wajah Dalton saat ia melakukan kekejaman tersebut. Sementara itu, Dalton masih merasa bingung dengan situasinya dan menggertak Klein agar menjelaskan alih-alih bicara omong kosong. Ia baru saja akan mengancam Klein ketika tiba-tiba ia berhenti di tengah kalimat saat ia teringat baru saja ditebas beberapa menit yang lalu, tetapi sekarang ia baik-baik saja. Melihat kebingungan di wajah Dalton, Klein memberitahunya bahwa ia sudah mati. Klein menjelaskan bahwa tujuan dari akhirat ini adalah untuk mengembalikan karma seseorang, dan Dalton berada di sini hanya untuk menerima karma dari perbuatannya. Dalton memprotes, menolak menerima fakta bahwa ia sudah mati, lalu ia menyuruh Klein menghentikan lelucon itu dan membiarkannya pergi. Sayangnya, Klein tidak peduli apakah Dalton mempercayainya atau tidak, selama ia membayar dosa-dosanya. Dengan energi iblis, Klein memanggil jiwa-jiwa anjing yang telah mati yang kemudian menggeram marah ke arah Dalton sementara ia gemetar. Saat anjing-anjing itu terus menggeram dengan ganas dan semakin keras, Klein menyuruh Dalton untuk mendengarkan jeritan dari nyawa yang telah ia bunuh. Anjing-anjing itu segera dilepaskan ke arahnya, dan Klein mengingatkan Dalton bahwa inilah neraka yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Anjing-anjing itu segera menerkam Dalton sementara ia menjerit tak berdaya, memohon dan menangis. Di dunia nyata, air mata juga mengalir dari mata Dalton yang sudah mati, meskipun ia hanyalah sesosok mayat. Klein mengawasinya diam-diam sejenak sebelum mengalihkan perhatiannya ke pasukan Undead yang membantunya meraih kemenangan ini. Karena mereka telah menjawab panggilannya, ia memutuskan untuk membalas budi karena telah membantunya. Klein mengayunkan tangannya di udara untuk melepaskan para Undead dan sebagai hadiah atas bantuan mereka, ia mematahkan kutukan yang mengikat mereka dan memberikan mereka kebebasan. Setelah dilepaskan dari kutukan, kerangka-kerangka itu mulai memudar hingga lenyap sepenuhnya tanpa jejak. Menyaksikan debu-debu itu menghilang, Klein merasa sedikit kehilangan karena ia tidak mengerti mengapa ia bisa hidup kembali. Karena kematian adalah saat tulang belulang hancur dan berhamburan di tiup angin, Klein tidak bisa memahami tujuan dari reinkarnasinya. Klein sedang mengalami krisis identitas ketika sesosok-sosok berjubah tiba-tiba muncul, memanggil Klein sebagai seorang necromancer dan menyebutnya dengan gelar aslinya sebagai putra kedua Heinlein. Klein menduga tamu tak diundang itu pasti telah mengawasi semuanya dari balik bayang-bayang, jadi ia dengan tenang meminta pria berjubah itu untuk mengungkapkan identitasnya. Orang asing itu menolak dan sebaliknya ia mulai menuangkan energi iblis ke dalam mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Dengan seringai angkuh, ia menyatakan bahwa Klein tidak akan pernah hidup cukup lama untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Saat Klein melihatnya, energi iblis meresap ke dalam tubuh-tubuh itu, dan satu persatu, mayat-mayat itu bangkit kembali sebagai Undead. Klein segera mengenali bahwa pria itu menggunakan sihir pemanggil jiwa untuk mengendalikan orang mati, yang berarti dia adalah seorang necromancer. Pria berjubah itu kemudian berkomentar bahwa meskipun Dalton gagal, mayat-mayat ini seharusnya masih bisa berguna. Setelah mengatakan itu, ia melepaskan tawa khas untuk setiap penjahat lemah yang mudah disingkirkan. Kembali di kediaman Conwell, Dunkel sedang mencemaskan Klein ketika R mendekat untuk menceritakan semua kisah yang ia dengar dari Garrison. Tapi Dunkel sedang tidak dalam suasana hati untuk mengobrol ringan saat ia terus memikirkan Klein sambil menatap gulungan sihir darurat tersebut. Ia bertanya-tanya mengapa Klein membawa gulungan sihir darurat, dan yang lebih mengkhawatirkannya adalah kenyataan bahwa sudah 3 jam sejak Klein memasuki hutan, namun masih belum ada kabar tentangnya. Dunkel merasa ini mencurigakan dan seluruh situasi ini sudah memberinya firasat buruk. Karena tidak bisa diam saja lagi, Dunkel bersiap untuk pergi mencari Klein, tetapi sepasang penjaga mencoba menghentikannya. Mereka mengingatkannya bahwa meninggalkan posnya mungkin akan menimbulkan masalah dan kontes berburu masih berlangsung, jadi ia harus menunggu sedikit lebih lama. Saat Dunkel mengamati para penjaga itu dengan diam, ia menyadari bahwa mereka mengenakan lambang keluarga Conwell di seragam mereka, membuatnya sadar bahwa mereka adalah kaki tangan Dalton. Hal ini sontak membunyikan alarm bahaya di kepala Dunkel, jadi ia memutuskan untuk mengintimidasi mereka dengan menegaskan posisinya sebagai komandan ksatria garis depan. Ia mengancam akan memberi mereka pelajaran jika masih menghalangi jalannya, dan dengan satu tatapan tajam yang mengerikan, para preman itu membeku di tempat karena ketakutan setengah mati. Beberapa menit kemudian, R memanggil Dunkel dan bertanya apakah ada yang salah, namun Dunkel hanya mengatakan ia akan pergi mencari Klein. Ia lalu menyuruh Heron kembali ke kediaman keluarga bersama Garrison, tetapi R mengungkapkan bahwa Garrison sudah pergi lebih dulu. Dunkel terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya kapan Garrison menyelinap pergi. Aaron kemudian memberitahu Dunkel bahwa sang pendeta memiliki ekspresi serius di wajahnya sebelum pergi. Dunkel segera teringat pesan Klein untuk merobek gulungan sihir jika pendeta itu tiba-tiba menghilang. Dunkel bergegas menaiki kudanya, menyadari bahwa menghilangnya Klein bukanlah kebetulan. Ia kemudian merobek gulungan sihir itu dengan giginya, dan karena takut terjadi
sesuatu pada Klein, Dunkel segera memacu kudanya. Kembali ke dalam hutan, Klein dan sang ahli nekromansi masih saling tatap, namun Klein lebih mencemaskan bahwa pertarungan terakhir telah menguras seluruh energi iblisnya, sehingga ia tidak bisa menggunakan sihir nekromansi. Melihat situasi gila di hadapannya, Klein tahu tubuhnya tidak akan bertahan lama jika harus bertarung lagi. Sementara itu, segera setelah sang ahli nekromansi memerintahkan antek-anteknya untuk menyerang dan melenyapkan Klein, mayat hidup paling lamban dalam sejarah zombie maju ke arah Klein sambil menggeram. Meski berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Klein tetap tenang dan mengejek sang ahli nekromansi karena mencoba melenyapkannya dengan sihir pemanggil jiwa klasteri. Tepat saat itu, punggung tangan Klein mulai bercahaya, menandakan gulungan sihir telah dirobek. Mayat hidup itu segera mendekat, menggeram dan mengangkat senjata mereka untuk menyerang. Namun dengan seringai usil, Klein memberitahu sang ahli nekromansi bahwa dia sudah tamat. Tepat saat itu, cahaya ungu menyembur dari lambang di punggung tangan Klein sementara sang ahli nekromansi benar-benar bingung dengan maksud ucapan Klein. Sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi, cahaya keemasan yang terang muncul saat Garrison melompat ke depan Klein, menghabisi beberapa zombie dengan cahaya suci. Garrison kemudian mulai merapalkan mantra suci sambil memurnikan mayat hidup di jalurnya dengan cahaya suci. Setelah menumpas mereka, Garrison mendesak Klein untuk tenang. Di saat yang sama, sang ahli nekromansi masih terpaku dalam keterkejutan atas apa yang baru saja disaksikannya. Melihat Garrison, sang ahli nekromansi segera mengenalinya sebagai agen suci yang terkenal. Sementara itu, Garrison berdiri dengan penuh percaya diri dikelilingi cahaya keemasan yang terang, menenangkan Klein agar beristirahat dengan tenang karena sosok sekuat dirinya ada di sana. Berbicara mengenai Garrison yang disebut sebagai sang agen, ada 3 senjata manusia yang menjalankan perintah Paus dengan kepatuhan mutlak. Ketiganya adalah aset terkuat gereja dan hanya mereka yang mampu menggunakan relik suci peninggalan Saint Gal. Konon, masing-masing agen ini memiliki kekuatan setara satu benteng, dan di antara mereka, yang memiliki kekuatan fisik murni terbesar tidak lain adalah Garrison. Saat semakin banyak mayat hidup terus menyerang, Garrison dengan mudah menghancurkan mereka dengan tinjunya sambil merapalkan doa untuk memurnikan mayat hidup tersebut. Garrison menembus gerombolan itu dengan mudah, memenggal beberapa kepala tanpa berkeringat sedikit pun, membuat jelas bahwa pria ini seharusnya masuk dalam pembuatan ulang film The Walking Dead. Saat Garrison mengerahkan apa yang ia sebut sebagai penghakiman, sang pendosa utama yang memulai seluruh saga ini menyaksikan dengan syok. Ia mulai mempertanyakan setiap keputusan yang membawanya ke sini dan tampak memahami mengapa agen gereja terlibat dalam kekacauan sederhana ini. Pria itu bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Garrison yang gila, jadi ia memutuskan untuk melarikan diri, menyadari bahwa ia telah berurusan dengan orang yang salah. Saat Garrison menuju ke arahnya untuk memurnikan sumbernya, pria bertopeng itu mencoba kabur karena menghadapi monster bukanlah bagian dari pekerjaan yang dibayarkan kepadanya. Sayangnya, sebelum ia sempat melangkah beberapa kali, ia ditarik dari tanah seperti sampah saat Garrison mencengkeram kepalanya. Sambil meronta di udara, topeng pria itu jatuh dan ia mencoba memohon untuk nyawanya yang menyedihkan. Tetapi Garrison mulai menghancurkan setiap tulang di wajah pria itu seperti puding. Saat pria bertopeng itu berjuang untuk bernapas, Garrison mengabaikan semua protesnya dan memutuskan untuk menyelesaikan doanya. Sebelum doa berakhir, mata pria itu hampir keluar dari rongganya, dan saat Garrison selesai merapalkan doa, ia dengan mudah menghancurkan kepala pria itu. Bola matanya bahkan memantul sampai ke kaki Klein. Begitu Garrison selesai, ia memanggil Klein yang merasa gelisah setelah menyaksikan kekuatan mengerikan Garrison. Garrison nyaris tidak melangkah dan hanya menyerbu maju, namun hanya dengan tekanan auranya, lebih dari 20 mayat tercabik-cabik di tempat. Klein merasa gelisah saat Garrison mendekatinya dengan tangan berlumuran darah, dan saat darah menetes ke rambut Klein, ia merasa ketakutan mengira dirinya adalah kubis berikutnya yang akan dicacah. Garrison kemudian berkata ia bergegas datang setelah merasakan jejak nekromansi yang berasal dari hutan. Ia menyeringai aneh, memberitahu Klein bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Garrison kemudian meletakkan tangannya di bahu Klein, mengatakan energi iblis yang ia rasakan sebelumnya berbeda dengan yang ada pada pria bertopeng itu. Pada saat itu, jantung Klein mencelos dan melihat ekspresi wajah Garrison, Klein yakin bahwa sang pendeta siap melenyapkannya di sini jika ia berbuat kesalahan. Untungnya, Dunkel tiba tepat pada waktunya dan bertanya apakah Klein baik-baik saja. Saat Klein berbalik melihat Dunkel, ia tidak pernah merasa selega itu melihat orang lain dalam hidupnya yang singkat. Saat rasa lega membasuh tubuhnya, Klein mulai merasa pusing dan mengira itu karena menggunakan nekromansi terlalu berat bagi tubuhnya yang lemah. Klein kemudian merosot ke tanah, membuat Dunkel panik dan bergegas ke sisi Klein untuk memeriksanya. Seperti ibu yang khawatir, Dunkel dengan panik bertanya apa yang terjadi pada Klein dan mengapa ia berlumuran darah meskipun darah itu hanya beberapa tetes dari tangan Garrison. Klein mengabaikan sejuta pertanyaan itu dan menyuruh Dunkel berhenti berteriak di telinganya dan memeluknya saja karena kakinya hampir menyerah. Dunkel kemudian bertanya tentang Dalton, dan Klein hanya menjawab bahwa ia melenyapkannya karena Dalton mencoba membunuhnya terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, ayah Dalton, Delkin, sang kaun dari keluarga Conwell, meminta pertemuan untuk menuntut keadilan bagi putranya yang tewas. Ia menolak menerima bahwa Dalton mencoba membunuh Klein dan berargumen bahwa putranya adalah ksatria dengan kehormatan dan loyalitas. Delkin dengan marah memberitahu Heinland agar tidak menjebak Dalton atas upaya pembunuhan dan menuntut agar mereka mencari pelaku sebenarnya. Namun Heinkel menyajikan bukti investigasi atas insiden tersebut menunjukkan bahwa Klein tidak mengubah ceritanya bahkan setelah interogasi intensif. Heinkel juga menyajikan
menyajikan catatan tentang sekitar 20 tentara bayaran yang dikirim dari kediaman Conwell. Pada saat yang sama ketika Dalton dan Klein menghilang. Dari bukti ini, Heinkel percaya bahwa Dalton memang merencanakan sesuatu yang licik terhadap Klein. Bukti yang memberatkan ini membuat Delkin lengah, membuatnya tidak mampu berargumen lebih jauh. Ia mengumpat pada tentara bayaran itu karena meninggalkan bukti setelah ia menyuruh mereka untuk sangat berhati-hati. Melihat bahwa ia telah terpojok, Delkin memutuskan untuk mengubah topik dengan berargumen bahwa seluruh insiden itu tidak masuk akal, terutama bagian tentang Klein yang melenyapkan Dalton. Karena Dalton sudah cukup terampil untuk bergabung dengan ksatria, Delkin menolak percaya bahwa Klein yang tidak pernah memegang pedang bisa menundukkannya. Poin Delkin masuk akal bagi Dewan saat mereka teringat melihat Klein di demonstrasi ilmu pedang, dan mereka bahkan mendengar Heinkel mengatakan bahwa Klein tidak memiliki mana. Dewan mulai mempertanyakan bagaimana seorang anak laki-laki tanpa mana bisa membunuh ksatria terampil, dan ini langsung masuk ke rencana Delkin. Meskipun Dalton gagal melenyapkan Klein, Delkin berencana mengubur rahasia ini, takut ia juga akan menyusul leluhurnya jika terungkap bahwa mereka mencoba membunuh keturunan langsung. Untuk keluar dari masalah ini tanpa cedera, Delkin memutuskan untuk mengubah taktik lagi dengan menyerang ibu Klein. Ia mengingatkan Dewan bahwa ibu Klein, Claire, dikelilingi oleh rumor aneh sampai kematiannya, dan Klein juga mengaku sebagai archmage saat ia masih muda. Delkin berargumen bahwa mereka tidak bisa menerima kata-kata Klein dan menjebak Dalton sebagai pembunuh. Dengan geram, Heinkel memerintahkan Delkin untuk menjaga mulutnya, tetapi Delkin terus memanfaatkan poin ini dan menuduh Klein menyewa seseorang untuk melenyapkan Dalton. Ia kemudian mengungkapkan rasa jijik bahwa Klein adalah pihak yang bersalah, namun mencoba menimpakan kejahatan itu pada Dalton. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar di aula memerintahkan Delkin untuk berhenti mengarang kebohongan. Delkin berbalik untuk melihat siapa yang berani berbicara seperti itu kepadanya, hanya untuk melihat Klein melangkah dengan percaya diri ke dalam aula. Klein mengungkapkan bahwa ia telah mendengarkan seluruh pertimbangan dan tidak tahan lagi melihat Delkin melontarkan omong kosong. Ia kemudian memberitahu Dewan bahwa Dalton menyewa tentara bayaran untuk membunuhnya, jadi ia hanya bertindak membela diri dengan menyingkirkan Dalton. Klein lebih lanjut mengklaim bahwa sosok misterius mengubah Dalton dan pengikutnya menjadi mayat hidup, dan Garrison tiba tepat pada waktunya untuk melenyapkan mereka. Setelah mendengar laporan singkat Klein, Delkin segera menuduhnya berbohong. Klein hanya menyeringai dan membalas dengan bertanya kepada Delkin apakah tuduhannya bahwa Klein adalah Archamont lebih bisa dipercaya. Melihat bahwa rencananya menjadi bumerang, Delkin segera mengertakkan gigi dan terdiam. Namun, semua ini adalah bagian dari tekad yang dibuat Klein setelah melenyapkan Dalton. Ia bersumpah untuk memulihkan keluarga Heinlein yang dibangun di atas kematiannya dengan tangannya sendiri. Klein menolak membiarkan warisan Berkel dinodai oleh lintah darat yang menyebut diri mereka keturunan dan permulaan. Rencana Klein adalah menempatkan cabang kolateral pada tempatnya. Beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintu dan gadis cantik yang berada di pertemuan terakhir masuk meminta maaf karena terlambat. Ia segera diumumkan di pintu sebagai Lyra Paul Wevern, komandan ksatria tombak suci biru. Klein bertanya-tanya apa yang ia lakukan di sini, dan ia teringat bahwa Lyra juga ada di demonstrasi ilmu pedang. Delkin kemudian memberitahu Lyra bahwa ia tidak seharusnya berada di sini karena masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Paul Wevern. Namun Heinkel mengungkapkan bahwa ia mengundang Lyra untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Karena Dalton sebelumnya berpartisipasi dalam misi di bawah hordok satrianya, Heinkel percaya ia memiliki hak penuh untuk menghadiri pertemuan ini. Segera setelah Lyra melepas jaketnya, matanya melirik ke arah Klein, dan tatapan mereka bertemu. Ia kemudian melambai kepadanya, bertanya apakah mereka bisa berbicara secara pribadi. Klein bingung dengan undangan mendadak itu dan bertanya-tanya mengapa Lyra ingin berbicara dengannya secara pribadi. Klein tidak senang ketika Heinkel memberi izin kepada Lyra untuk berbicara dengannya secara pribadi, tanpa berkonsultasi dengannya terlebih dahulu. Lebih buruk lagi, Heinkel menyuruhnya agar tidak terlalu lama. Seluruh situasi itu membuat Klein jengkel, terutama karena ia tidak pernah menyukai ksatria. Namun, setelah memikirkannya, ia menyadari ini bisa menguntungkannya. Klein menyimpulkan bahwa hanya ada 3 alasan Lyra ingin percakapan pribadi dengannya, yaitu verifikasi, kecurigaan, atau semacam ujian. Terlepas dari niatnya, ia siap menghadapi apapun yang diberikan kepadanya. Dengan itu, ia meminta diri dan mengikuti Lyra, merasa seperti domba yang digiring ke penyembelihan. Meski begitu, Klein tidak berniat mundur, dan ia tidak lagi ingin lari dari masalah, apalagi sekarang ia memiliki tujuan yang jelas. Bahkan, ia sudah memutuskan untuk menggunakan semua orang di sekitarnya demi ambisinya, tidak peduli siapapun mereka. Beberapa menit kemudian, mereka memasuki ruangan samping, dan saat pintu tertutup di belakang mereka, Lyra tiba-tiba menyudutkan Klein ke dinding dengan cara yang cukup dipertanyakan. Seolah itu belum cukup mengejutkan, ia segera bertanya apakah ia boleh menyentuhnya. Klein benar-benar lengah, seolah aksi menyudutkan ke dinding itu sendiri belum cukup mengejutkan, tetapi permintaan aneh Lyra membuatnya semakin tidak tenang. Berbicara mengenai Lyra, ia adalah putri sulung keluarga Paul Wevern, yang merupakan salah satu dari 3 keluarga adipati besar bersama keluarga Heinlein, dan ia mahir menggunakan tombak. Berkat ini, ia dijadikan Kapten Ksatria Tombak Suci Biru. Karena bakatnya, ia memiliki banyak catatan prestasi yang mendukungnya. Ia pernah memusnahkan seluruh kawanan monster sendirian sambil melindungi warga sipil pada saat yang sama. Ia terdengar sangat tangguh saat memerintahkan Klein untuk mengikutinya dengan cepat. Namun untuk membela diri, Klein mengatakan kepadanya bahwa ia jelas berada tepat di belakangnya. Lyra kemudian memberitahu Klein untuk tidak berpikir bahwa mereka adalah keluarga karena mereka sama sekali tidak dekat. Sebelumnya,
Selanjutnya, ayah Klein memberitahunya bahwa bibinya adalah istri kedua Adipati Paul Wevern yang membuat Lyra sepupunya. Inilah yang didengar Klein dari ayahnya, tetapi tampaknya Lyra adalah putri dari istri pertama, jadi mereka tidak memiliki ikatan, yang berarti mereka benar-benar orang asing. Saat itu, Lyra memberitahu Klein bahwa ia memiliki sesuatu yang pribadi untuk diperiksa, dan inilah saat Lyra mendorongnya ke dinding. Ia mendekat dengan bibir manisnya, bertanya kepada pria kita apakah ia boleh menyentuhnya. 1000 pertanyaan melintas di kepala Klein saat mendengar ini karena ia bertanya-tanya apa rencana Lyra. Klein mencoba memahaminya, tetapi ia meraih lengannya untuk menyelidiki. Ia mulai menekan tubuhnya untuk memeriksa tekstur kulitnya. Ia memastikan tidak ada satupun bekas luka atau lepuh di tangannya, dan ia membandingkan tangan Klein dengan tangan bayi. Lyra mengakui bahwa ahli pedang tidak memiliki kapalan di tangan mereka, tetapi setidaknya ada area tertentu yang menjadi keras. Setelah ia selesai dengan pemeriksaannya, ia menatap wajah Klein dan memberitahu bahwa ia bisa dengan jelas melihat bahwa ia tidak pernah menyentuh pedang sebelumnya karena tangannya tidak menunjukkan jejak ilmu pedang sama sekali. Dengan ini, Lyra mengungkapkan kebingungannya tentang bagaimana ia mampu mengalahkan Dalton, seorang satria terlatih bersama 20 tentara bayaran. Tepat saat itu, Lyra melompat ke pertanyaan besar, bertanya kepada Klein apakah ia menyembunyikan kekuatan lain, tetapi Klein mendorongnya menjauh. Klein mencibir sambil bertanya kepada Lyra apakah ia menyeratkan bahwa ia adalah Archonid. Dari interaksi singkat mereka, Klein sudah bisa melihat betapa berbahayanya Lyra karena ia tidak hanya penasaran, tetapi ia secara aktif mencari reaksi, bukan jawaban. Dengan sikapnya saat ini, diam adalah sebuah pengakuan. Sementara upaya apapun untuk ragu hanya akan mengonfirmasi kecurigaannya. Dengan ini, Klein menyadari bahwa satu-satunya jalan keluar adalah menjadi lebih agresif dan percaya diri darinya. Klein berbicara dengan percaya diri, bertanya kepada Lyra apa masalahnya jika ia benar-benar Archonid, tetapi sebelum ia bisa menyelesaikan pernyataannya, Lyra menertawakannya. Lyra memanggilnya bocah kecil yang tidak akan pernah bisa menjadi Archonid, dan kata-kata Lyra akhirnya menghancurkan Klein secara emosional. Ia membuka mulutnya karena terkejut sebelum bertanya kepada Lyra apakah ia baru saja memanggilnya bocah, dan Lyra mengonfirmasi ini sebelum menambah penderitaan baginya. Lyra secara eksplisit memberitahu bahwa ia terlalu kecil untuk menjadi Archonid karena proporsinya salah semua, dan suaranya, serta tubuhnya, menderita defisit aura. Dalam kesimpulannya, ia memberitahu Klein bahwa ia hanyalah bocah kecil. Klein akhirnya kehilangan kata-kata berkat kerusakan emosional yang luar biasa, dan ia menundukkan kepalanya karena malu. Lyra memberitahu Klein bahwa ia bukan Archonid, dan ia juga tidak bisa menggunakan pedang. Jadi ia bertanya-tanya bagaimana orang sampah sepertinya bisa mengalahkan seorang satria. Tepat saat itu, Lyra memberitahu Klein bahwa ia akan memberinya ciuman, tetapi ia terlalu rusak di atas sana untuk bahkan memahami apa yang ia katakan. Ia bertanya padanya apakah ia mencoba menyuapnya atau sesuatu, tetapi Lyra menyarankan agar mereka kembali ke dalam karena mereka akan terlambat. Beberapa saat kemudian, Klein dan Lyra kembali ke ruang dewan, dan jauh di lubuk hati, Klein mengakui pada diri sendiri bahwa ia hanyalah putra kedua yang tidak berguna yang terjebak di biara selama 7 tahun. Ia mengerti mengapa mereka tidak akan mempercayainya jika ia mengatakan ia membunuh Dalton untuk membela diri. Adipati masih bertanya kepada Lyra apa yang mereka bicarakan ketika Klein tiba-tiba menarik perhatian semua orang dengan menghentakkan pedangnya ke lantai. Begitu ia mendapatkan perhatian semua orang, ia mengerahkan pedangnya ke ayah Dalton. Delkin memberitahu bahwa ia ingin mereka menyelesaikan masalah ini dengan cara utara. Klein mengejutkan semua orang ketika ia menuntut pengadilan melalui pertarungan, dan ini segera membuat seisi ruangan heboh. Rupanya, itu adalah tradisi peradilan kuno utara yang digunakan ketika perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Pada dasarnya, tidak ada batasan senjata atau teknik yang dapat digunakan, dan hasil duel menjadi putusan akhir. Ini pada dasarnya adalah kasus di mana dua pihak bertarung, dan pemenangnya menjadi pihak yang benar. Delkin mengungkapkan keterkejutannya, dan ia mulai bertanya kepada Klein mengapa ia memilih sesuatu seperti ini, tetapi Klein memberitahu dia bahwa ada 100 alasan untuk itu. Klein mengingatkan Delkin bahwa terlepas dari bukti bahwa putranya mencoba membunuhnya terlebih dahulu, ia masih ingin menjebak. Seolah itu belum cukup, ia juga menghinanya dan ibunya dalam prosesnya, tetapi jauh di lubuk hati. Klein tahu ia tidak memiliki kasih sayang pada ibu yang ia bicarakan karena identitas aslinya sebenarnya adalah Archimedes. Delkin mulai tergagap, dan Klein mendesaknya untuk cepat dengan keputusannya agar tidak membuat para bangsawan menunggu. Delkin melihat sekeliling, dan ia menyadari bahwa para bangsawan sudah bersemangat dengan gagasan pengadilan melalui pertarungan. Ayah Klein juga melompat, memberitahu semua orang bahwa ini akan menjadi jaminan bahwa hasil duel tersebut akan bersifat final. Ia menyatakan semua bukti sebelumnya tidak sah, dan saat Delkin mendengar ini, ia menyadari bahwa ia dapat menggunakan ini untuk keuntungannya. Ia bertanya kepada Klein apakah ia benar-benar yakin dengan keputusannya karena ia tidak memiliki mana, dan ketika ia tidak mendapat tanggapan balasan dari Klein, Delkin menyebutkan bahwa ia ingin memilih seorang satria untuk bertarung baginya. Delchan sudah bermimpi tentang bagaimana ia akan membunuh Klein, tetapi tanpa sepengetahuannya, Klein memiliki rencana yang sama untuknya. Begitu keduanya setuju untuk berduel, Adipati menyatakan bahwa itu akan berlangsung dalam 4 hari. Tanpa mereka sadari, Klein tidak meningkatkan situasi begitu saja karena ini hanyalah awal dari apa yang ingin ia lakukan. Ia berencana menggunakan Delchan sebagai batu loncatan untuk menunjukkan kepada keluarga cabang lainnya rencananya untuk meruntuhkan dan membangun kembali keluarga. Ketika Delany kemudian mendengar keputusan Klein untuk mengambil jalur pengadilan melalui pertarungan, ia menegurnya karena mengambil jalur yang drastis dan berbahaya. Ia bertanya kepada Klein apakah ia tahu betapa berbahayanya itu, dan Klein meyakinkan bahwa ia sadar akan risikonya. Klein mendesak saudaranya untuk menerimanya begitu saja
karena ayah mereka sudah melakukannya. Delaney sangat khawatir hingga ia bahkan menyarankan untuk menjadi juara Klein dalam persidangan, tetapi Klein menolak. Klein memberitahu Delaney bahwa hanya ada satu alasan mengapa mereka mempertahankan kekuasaan, meskipun keluarga cabang selalu mencoba menyingkirkan mereka. Itu karena alasan sederhana, dan ini karena ayah mereka adalah ahli pedang terkuat sementara Delaney adalah penerusnya. Klein mendesak saudaranya untuk melihat gambaran yang lebih besar sebelum menawarkan untuk menggantikannya dalam pertarungan. Ia memberitahu Delaney bahwa ini hanya akan memberi keluarga cabang kesempatan untuk membunuh pewaris Rhineland. Jauh di lubuk hati, Klein tahu situasi pasti sulit bagi saudaranya, tetapi Klein tahu ia tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk menyelamatkan reputasinya. Delaney kemudian memberitahu saudaranya betapa bahagianya ia pada hari pertama Klein lahir karena ia selalu menginginkan adik laki-laki. Meskipun mereka memiliki ibu yang berbeda, Delaney tidak peduli tentang ini. Pada akhirnya, ia kehilangan saudaranya ke biara, dan tepat setelah ia kembali, ia terlibat dalam pengadilan melalui pertarungan yang mungkin berujung pada kematiannya. Dengan air mata di matanya, Delaney meraih Klein, dan reaksi Delaney mengejutkan Klein hingga ke tulang-tulangnya. Sebelum Delaney sempat mengatakan apa yang ada di pikirannya, Dunkel memasuki ruangan untuk memberitahu mereka bahwa Delchan telah memilih juaranya, dan ia adalah Rendel, seorang satria yang dikucilkan dari kekaisaran yang membuktikan nilainya dalam pertempuran. Pada dasarnya, alasan ia dikucilkan adalah keinginannya yang tak terpuaskan untuk membunuh. Adegan beralih ke kedai di mana Rendel, pria bertubuh raksasa, terlihat minum sambil dikelilingi oleh mayat orang-orang yang ia pukul sampai mati hanya untuk kesenangan. Rendel mengungkapkan kegembiraannya karena akan melawan seorang anak laki-laki karena ia benar-benar ingin mendengar tangisan menyakitkan Klein saat ia mencabik-cabiknya. Pada hari duel, Dunkel memberi Klein pedang yang ia minta untuk disiapkan. Itu adalah pedang yang pecah begitu mengenai pedang yang diresapi mana, dan Klein tampak senang dengan pedang itu. Klein dengan percaya diri melangkah ke arena dan orang-orang yang hadir di arena terkejut bahwa ia telah muncul. Bahkan Delchan duduk di area eksekutif bersama Heinkel dan ia mengungkapkan keterkejutannya bahwa Klein memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertarungan secara pribadi. Ia bertanya kepada Heinkel dengan nada mengejek apakah putranya akan baik-baik saja karena Rendel adalah pejuang hebat dari kekaisaran. Delchan memberitahu Heinkel bahwa ia seharusnya mengirim Delaney sebagai gantinya, tetapi Heinkel tetap bungkam alih-alih terlibat dalam pembicaraan tidak gunanya. Di arena, Klein bertanya-tanya di mana lawannya dan saat itu ia merasakan seseorang menyentuh bahunya dari belakang. Ternyata itu Rendel yang menjulang tinggi dan ia mencengkeram Klein mengatakan ia bersemangat untuk mengetahui suara apa yang akan ia buat saat lehernya patah. Sebagai reaksi atas pria yang tiba-tiba menyentuhnya dari belakang, Klein melompat menjauh darinya dan penonton terkejut melihat Klein lari dari lawannya. Delchan memanfaatkan ini dengan memberitahu Heinkel bahwa tidak mungkin Klein akan mampu menangani duel karena ia sudah lari bahkan sebelum dimulai. Bahkan Rendel mengejek Klein karena ketakutan saat pertarungan belum resmi dimulai, tetapi mereka tidak tahu bahwa Klein sebenarnya tidak takut. Ia hanya terkejut dan ini berkat trauma tentang bagaimana Garrison mencengkeram bahunya terakhir kali. Sementara itu, Lia juga berada di sana untuk menyaksikan pertarungan melawan keinginan ibu tirinya, Helion. Lia memberitahu ksatria pendampingnya bahwa dia tidak peduli dengan pemikiran Helion karena wanita itu bukanlah ibunya. Dia kemudian menambahkan bahwa ada hal-hal yang harus dia pastikan dengan matanya sendiri. Klein juga teringat saat Lia mengatakan akan menciumnya jika dia berhasil mengalahkan seorang ksatria, dan Klein hampir merasa mual mendengarnya. Klein memperingatkan Rendel untuk tidak menyentuhnya lagi, namun Rendel tetap melakukannya, sehingga Klein tidak menahan diri untuk melontarkan ejekan bahwa Rendel sangat buruk rupa, dan itulah alasan kekaisaran membuangnya. Kata-kata ini menghujam jauh ke dalam jiwa Rendel, tetapi dia mencoba bersikap tangguh dan memberitahu Klein bahwa karena mulutnya yang kasar, itu justru membuatnya merasa lebih baik. Menyadari Rendel tidak akan melepaskan mantelnya, Klein mulai membuka kancing mantelnya. Tepat saat itu, Rendel memukul ke arah tempat Klein berdiri dengan kekuatan sedemikian rupa hingga tanah di sana hancur. Namun, saat debu mereda, Rendel menyadari bahwa dia hanya memegang mantel Klein. Para penonton, di sisi lain, terpesona karena betapa kuatnya Rendel. Ketika debu benar-benar hilang, mereka melihat Klein berdiri di kejauhan, jauh dari Rendel. Sejak pertemuan pertama mereka, Klein sudah menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan Rendel adalah hal yang tabu. Jika dia mencoba menangkis serangannya, dialah yang akan hancur. Dengan ini, Klein menyadari bahwa dia tidak bisa bermain-main dalam pertandingan ini. Mereka yang menonton mengakui bahwa Klein berhasil menghindari serangan Rendel dengan sangat baik, namun masalahnya adalah bagaimana dia bisa menang melawan monster raksasa seperti Rendel. Delaney bisa mendengar orang-orang membicarakan bagaimana Klein akan mati dalam pertarungan itu, dan hal ini membuatnya takut. Rendel melakukan gerakan lain dengan menerjang ke arah Klein, tetapi Klein menghindar dari pukulan itu sebelum menarik pedangnya dari sarung. Dia mengincar leher Rendel, tetapi Rendel dengan mudah mencengkeramnya seperti potongan Lego dan mengayunkannya ke arah berlawanan. Klein menjaga auranya dengan mendarat di atas pedang dan menjaga keseimbangan. Sebelum sempat beristirahat, Rendel berlari ke arahnya, mengayunkan pedang ke arahnya. Klein berhasil memblokir serangan itu dan Rendel mengejeknya, mengatakan bahwa dia tidak bisa menang hanya dengan berlari kesana kemari. Rendel mengolok-olok Klein, menyuruhnya menggunakan kekuatan nekromansinya, bertanya apakah dia bukan arcamant yang hebat. Klein mendengar ini dan kemarahannya menyebabkan energi iblisnya
auranya bocor keluar. Rendell merasakan aura itu dan dia melompat mundur karena ketakutan. Bahkan mereka yang menonton bertanya-tanya mengapa Rendell tiba-tiba melompat mundur, tetapi mereka terbuai oleh fakta bahwa Rendell hanya bersikap santai terhadap Klein. Rendell, di sisi lain, tahu dia bisa merasakan aura mengerikan seperti milik Archaman membuncah di sekitar Klein. Delchan panik saat melihat jagoannya bertingkah aneh, dan saat itu juga, Klein meyakinkan Rendell bahwa dia tidak perlu khawatir karena dia tidak akan menggunakan nekromansi padanya. Karena dia adalah seorang Rhinelan, Klein tahu bahwa arena adalah tempat baginya untuk membuktikan diri melalui pedang saja, jadi dia jelas tidak akan menggunakan nekromansi. Kerumunan mulai bersorak untuk Klein, meneriakkan namanya, sehingga mengubah suasana. Kepercayaan diri Delkin lenyap, dan dia merasa sulit untuk duduk dengan nyaman lagi. Kembali di arena, Rendell tidak mau menerima apa yang dilihatnya, dan dia menyimpulkan bahwa itu tidak lebih dari sebuah kebetulan karena dia beberapa tingkat lebih unggul dalam stamina maupun kekuatan. Selain itu, dia tahu bahwa Klein tidak memiliki aura, dan dia memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang ilmu pedang kekaisaran yang kekuatannya terletak pada penggunaan mana yang tanpa batas. Ini adalah keterampilan yang meningkatkan pernapasan, otot, dan bahkan aliran darah, sehingga mendorong setiap indera hingga batasnya. Dengan aura yang meluap di dalam dan di sekitar tubuhnya, Rendell berlari ke arah Klein dengan niat untuk menjatuhkannya sebelum dia bisa bereaksi. Namun, Klein tetap berhasil menghindarinya, dan dia mulai mengikuti jalur pergerakan Rendell untuk mengamati teknik dan kapasitas mananya. Matanya berubah warna menjadi ungu saat dia mengamati semua jalur pedang Rendell, dan beberapa saat kemudian, Rendell menjadi sangat marah karena dia tidak bisa melukai Klein. Dia melepaskan aura besar yang tertanam di pedangnya dan mencoba menghancurkan Klein hingga musnah. Pedang itu menghantam dan memberikan pukulan besar ke tanah, tetapi ketika asap mereda, dia menyadari bahwa Klein telah lenyap. Rendell mulai merasa khawatir karena ini hanya bisa terjadi jika Klein mampu membaca jalur pedangnya dalam waktu yang sangat singkat. Tiba-tiba, Klein muncul di belakangnya dengan pedang yang terarah sempurna ke arahnya karena dia benar-benar terbuka lebar. Menggunakan teknik pedang meteor, Klein memberikan tebasan kuat yang menyayat punggung Rendell. Semua orang yang menonton, termasuk Delaney, mengenali teknik pedang tersebut, dan kenyataan bahwa Klein mampu menggunakan teknik itu mengejutkan mereka hingga ke tulang. Rendell berteriak kesakitan sambil bertanya-tanya bagaimana Klein mampu melakukan ini tanpa mana. Lia, yang sangat fokus pada pertarungan, wajahnya memerah seperti tomat saat melihat ini dengan ketidakpercayaan total. Sebelum pertarungan, Heinkel telah mengungkapkan penyesalannya kepada Dunkel di kantornya. Dia menyesali fakta bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa mengenai situasi tersebut karena jika dia campur tangan, kehormatan keluarga akan semakin buruk. Namun, dia khawatir karena lawan Klein adalah pejuang berpengalaman yang pastinya tidak bisa dikalahkan olehnya. Dunkel bertanya mengapa dia membiarkan duel itu terjadi padahal dia tahu Klein tidak punya peluang. Heinkel mengatakan Klein membela mendiang ibunya, dan Heinkel membenci dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkannya ketika dia dicap sebagai Archman dan dikurung di biara. Karena hal ini, Heinkel merasa tidak punya hak untuk menghentikannya, dan Heinkel memarahi dirinya sendiri karena begitu tidak kompeten. Namun, Dunkel mendesak pria itu untuk tidak khawatir karena Klein tidak pernah memilih pertarungan yang dia tahu tidak bisa dia menangkan. Sekarang setelah Duk melihat putranya bertarung secara langsung, dia benar-benar terkejut karena Dunkel benar tentang putranya. Bicara soal Rhinelan, mereka telah meminimalkan konsumsi mana hingga batas minimum untuk membantu bertahan hidup di ladang salju beku tempat mereka tinggal. Ilmu pedang kekaisaran yang digunakan Rendell dapat dibandingkan dengan predasi yang menguasai lawan dengan menuangkan mana sekaligus. Namun teknik Rhinelan didasarkan pada moderasi. Mereka menargetkan celah lawan dengan mana minimal, sehingga mereka pada dasarnya menghasilkan ilmu pedang yang mengesankan untuk efisiensi maksimum dengan mana minimum. Inilah alasan tepat mengapa Klein mampu menggunakan teknik keluarga tanpa memiliki mana. Meskipun kekuatannya kurang, Klein meyakinkan Rendell bahwa itu cukup untuk menjatuhkan sampah seperti dia. Kata-kata Klein hanya membuat Rendell lebih marah, dan dia membiarkan auranya lepas kendali. Begitu banyak aura yang meluap dari tubuhnya hingga semua orang di arena menggigil. Delchan menghela napas lega karena Rendell baru saja menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu ledakan mana yang seketika mengunci gerakan lawan. Dengan mananya yang menggila dalam bentuk singa, Rendell menerjang ke arah Klein dengan tujuan untuk menebasnya. Delaney khawatir akan keselamatan saudaranya saat pria raksasa itu bergegas ke arahnya. Dia berteriak pada Klein untuk berhati-hati, tetapi Klein bahkan tidak bergerak. Tepat saat pedang Rendell akan mengenainya, Klein mengangkat pedangnya untuk menangkis serangan itu. Karena pedang yang dia minta secara khusus itu, pedang tersebut hancur. Rendell melihat ini, dan dia menertawakan Klein, tetapi tiba-tiba dia melihat Klein melompat ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Klein tersenyum padanya sambil mengatakan bahwa senjata untuk menghabisinya akhirnya selesai. Seperti elang besar di langit, Klein bisa merasakan singa lawannya terbayangi oleh teknik Klein. Sebelum dia menyadarinya, pedang pendek Klein menyayat lengan kanannya, memotong lengannya saat masih memegang pedang. Tangannya terlepas dengan darah yang menetes, dan saat tangan itu mendarat di tanah, Heinkel menghentikan pertarungan. Dia menyimpulkan bahwa duel telah berakhir, dan semua penonton ternyanya. Meskipun ilmu pedang keluarga dapat digunakan dengan mana minimal, Dunkel
tetap terkesan bahwa Klein mampu mengeksekusi semuanya dengan presisi dan sempurna. Selain itu, Dunkel menyadari bahwa Klein sengaja memancing Randall hingga pedangnya patah hanya untuk melancarkan serangan dari jarak dekat. Meskipun mereka tidak ingin mempercayainya, Dunkel tahu tidak ada yang bisa menyangkal bahwa itu adalah kemenangan telak bagi Klein. Randall memegang lengannya kesakitan saat darah menyembur keluar dan dia menjerit kesakitan. Dia jatuh ke tanah seperti anak kecil, berguling-guling seolah disengat lebah. Staf medis bergegas ke arena untuk memberikan sihir penyembuh pada lengan Randall yang berdarah, dan Klein bertanya apakah tangan yang putus itu bisa disambung kembali. Para penyembuh memberitahunya bahwa itu tidak mungkin, jadi mereka harus membuatkan lengan prostetik nanti. Klein kecewa saat mendengar ini, karena bahkan setelah 200 tahun, sihir penyembuhan masih belum berkembang. Tepat saat itu, ayah Klein menghampirinya, menanyakan bagaimana dia bisa berdiri tanpa terpengaruh bahkan setelah melihat lengan yang terputus. Saat itulah Klein sadar bahwa dia seharusnya bertingkah ketakutan, karena dia bukan lagi Arkamon. Dia bertanya-tanya apakah dia harus berpura-pura takut ketika Delkin berjalan ke arena untuk menyuarakan ketidakpuasannya. Dia mengklaim bahwa tidak mungkin Randall kalah dari Klein sambil berbicara tentang jumlah besar yang dia bayarkan kepada Randall. Heinkel menoleh ke Delkin, mengatakan bahwa sesuai kesepakatan mereka, dia harus mengakui kesalahannya dan memenuhi tuntutan pemenang. Namun, Delkin menolak, mengatakan dia kehilangan putra dan ksatria pribadinya, dan dia masih mengoceh ketika tiba-tiba dia merasakan sensasi kepalanya terbang dari bahunya. Dia mendengar suara mengerikan di kepalanya, dan dia jatuh ke tanah karena ketakutan. Klein berbisik di telinganya, memerintahkannya untuk mengakui dosanya kepada Heinkel dan memohon pengampunan sambil berlutut. Klein memerintahkan Delkin untuk membungkuk dan memohon belas kasihan, dan setelah ini, dia akan dihancurkan oleh beban dosanya selamanya. Semua yang bisa dilihat dan didengar Delkin hanyalah aura luar biasa Arkaman yang melumpuhkannya, dan dia dengan cepat menangis terseduh-seduh. Dia menundukkan kepalanya mengakui bahwa dia salah sambil mengaku bahwa dia mencoba membunuh Klein. Ternyata Klein mampu membuat Delchan melakukan ini karena dia menggunakan suara orang mati, yang awalnya dimaksudkan untuk memanggil jiwa orang yang meninggal. Namun, suara ini menyebabkan teror yang tak tertandingi di dalam tubuh orang yang hidup. Delchan terus memohon pengampunan sambil mengakui semua keburukan yang telah dilakukannya, dan ini karena dia kehilangan akal sehatnya berkat apa yang dilakukan Klein kepadanya. Keluarga cabang lainnya benar-benar tidak percaya karena pemimpin mereka benar-benar hancur seperti tidak ada apa-apanya. Dengan Delchan mengakui dosanya, Klein memutuskan untuk menggunakan ini sebagai kesempatan. Dia ingin menggunakan ini untuk mengumumkan kehadirannya dan mengatur keluarga agar tertib. Klein memanggil semua orang untuk mendapatkan perhatian mereka, dan dia memberitahu mereka bahwa dia adalah putra Grand Duchess Claire Rodalches dan putra kedua ksatria terkuat, Heinkel Rheinland. Dia pada dasarnya mengumumkan namanya kepada semua orang yang hadir di arena agar mereka bisa mengenal perubahan baru yang akan terjadi di keluarga. Sementara itu, Garrison terlihat menerobos masuk ke kuil tempat seorang kardinal bernama Morlock sedang berdoa. Garrison memberitahu Morlock bahwa target yang dia amati diserang oleh seorang nekromancer. Tepat saat itu, Morlock memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir karena ini semua adalah bagian dari rencana, karena pria itu dikirim melalui kerja sama Ordo Suci dengan kekaisaran. Morlock menyebutkan bahwa nekromancer adalah makhluk yang memicu teror murni. Pada dasarnya, semua orang menjadi takut ketika nekromancer muncul, dan pada akhirnya, itu akan mendorong mereka untuk beralih kepada Tuhan. Morlock berkata, berkat ini, banyak orang akan kembali ke Ordo Suci, dan dia masih memuntahkan omong kosongnya ketika Garrison mencengkeram lehernya. Garrison benar-benar marah dengan fakta bahwa pelayan kuil suci telah jatuh ke dalam permainan politik dan berkompromi dengan kejahatan. Dia mempererat cengkeramannya pada leher Morlock sampai dia menghancurkan kepalanya. Tepat saat itu, seorang pria berbaju putih, Palamon El, yang merupakan uskup agung Ordo Suci, melangkah ke dalam kuil. Dia berjalan melewati mayat para pendeta yang telah dibunuh Garrison dalam perjalanannya masuk, dan dia mengejeknya mengatakan bahwa dia telah membunuh lebih banyak pendeta daripada nekromancer. Garrison menoleh ke Palamon dengan marah, bertanya apakah semua yang baru saja dia temukan adalah perbuatannya, dan Palamon membantahnya. Namun, dia menyebutkan bahwa dia memberikan izin, dan dia memberitahu Garrison bahwa dia membawa beberapa informasi untuknya. Dia sedang di tengah pernyataannya ketika Garrison menerjang ke arahnya dengan pukulan yang dimaksudkan untuk merobek kepalanya. Tapi Palamon lenyap sebelum Garrison bahkan bisa mencapainya. Palamon muncul kembali di belakang Garrison, dan dia dengan tenang melanjutkan pernyataannya, memberitahu Garrison bahwa nekromansi biasanya meninggalkan jejak. Palamon mengeluarkan salib yang dia klaim berisi jejak tersebut, dan itu milik nekromancer yang dibunuh Garrison. Dia menyebutkan bahwa satu jejak adalah reanimasi, yang merupakan seni membangkitkan mayat yang ingin disempurnakan oleh kekaisaran. Jejak lainnya adalah formula yang mirip dengan arketipe nekromansi yang berurusan dengan jiwa daripada tubuh. Dia mendapatkan perhatian Garrison ketika dia menyebutkan arketipe nekromansi. Palamon menyebutkan bahwa ini adalah bukti bahwa ada dua nekromancer di tempat kejadian. Palamon kemudian tepat sasaran, memberitahu Garrison bahwa target yang dia pantau adalah seorang nekromancer. 7 hari setelah persidangan, Klein berpikir bahwa dengan mengumumkan dirinya setelah persidangan, semua orang akhirnya akan mengenali dirinya. Tapi tampaknya tubuh berusia 15 tahun yang dia tempati saat ini tidak sanggup mengimbangi. Saat dia sibuk di kamarnya membaca buku, Aaron ada di sana bermain dengan boneka dan mengunyah kue favoritnya. Frustrasi, Klein menyuruhnya pergi ke kamarnya untuk bermain sendiri, tetapi Aaron mengklaim pria itu juga sedang bermain. Klein memarahinya, bertanya apakah
dia tidak bisa melihat apa yang sedang dia baca saat ini, tetapi R mengklaim bahwa itu adalah novel yang sama saja dengan bermain. Klein memutuskan untuk tidak berdebat dengannya lagi karena dia benar. Sampul buku yang dia baca mungkin terlihat seperti novel biasa, tetapi bagian dalamnya penuh dengan catatan rahasianya tentang anatomi, sirkuit sihir, dan formasi mantra. Pada dasarnya, buku itu adalah tentang nekromansi, dan Klein memiliki alasannya sendiri untuk membaca. Dengan tubuhnya saat ini, dia hanya bisa memanggil 11 kerangka paling banyak, dan meskipun kendalinya stabil, dia kekurangan jumlah untuk perang daya tahan, jadi dia harus melakukan lebih banyak penelitian. Namun, dia memiliki satu masalah, dan ini adalah Garrison yang bertekad memusnahkan setiap jejak nekromancer. Klein tahu bahwa Garrison sudah mencurigainya, jadi dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali kekuatan aslinya sebelum dia datang mencarinya. Namun, dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan ini tanpa tertangkap oleh orang lain di perkebunan. Kemudian, Klein dipanggil ke kantor ayahnya, dan ayahnya memberitahu bahwa mereka telah menerima laporan penampakan mayat hidup di dekat tambang. Klein tidak membuang waktu sebelum menerima tugas untuk menyelidiki karena pertarungan nyata pada dasarnya adalah bentuk penelitian terbaik. Henkel mengungkapkan kekhawatirannya karena ada laporan tentang korban, tetapi dia meyakinkan ayahnya bahwa dia tidak perlu khawatir. Ternyata setelah persidangan, ayahnya akhirnya mengakuinya, dan karena ini adalah kasus mayat hidup, Klein ingin melihat apakah itu terkait dengan mereka yang menyerangnya sebelumnya. Klein menganggap ini kesempatan untuk menggunakan nekromansi sebanyak yang dia mau karena dia akan sendirian. Namun, rencananya benar-benar hancur karena Henkel memerintahkan Dunkel untuk menemaninya dalam misi tersebut. Saat mereka berkemah untuk malam itu, Klein membuat makanan untuk mereka, dan dagingnya terlihat cukup mewah. Ternyata, bahwa peran memasak dan berburu telah sepenuhnya jatuh ke tangan Klein karena Dunkel, yang merupakan komandan Ksatria, cukup tidak berguna dalam aspek-aspek ini. Dunkel diliputi rasa bersalah karena dia tidak berguna dalam hal seperti ini, tetapi Klein mendesaknya untuk makan saja hidangannya, meyakinkan dia bahwa dia akan memanggang lebih banyak daging sebentar lagi. Klein bahkan tidak tergerak oleh hal semacam ini karena dia menghabiskan waktu bertahun-tahun melarikan diri dari Ordo Ksatria. Beberapa saat kemudian, Dunkel berbicara tentang apa yang mengganggunya, dan dia memberitahu Klein bahwa setiap kali dia menatapnya, dia merasa dia benar-benar berbeda dari orang lain seusianya. Dunkel menyebutkan bahwa dengan semua yang dia lihat dilakukan Klein, terkadang itu membuatnya berpikir dia mungkin benar-benar reinkarnasi Archmage. Klein dengan cepat memotong, memberitahu Dunkel untuk tidak pernah menyebutkan hal seperti ini di hadapan Garrison, dan Dunkel meyakinkannya bahwa dia tidak akan pernah mencoba karena dia tahu trauma yang dialami Klein di tangan Garrison. Dunkel kemudian melanjutkan dengan mengatakan Archmage adalah iblis yang mengubah jutaan orang utara menjadi mayat hidup. Dunkel tiba-tiba merasakan perubahan suasana, dan dia pikir itu adalah angin, tetapi Klein berbicara dengan suara tegas, memberitahu Dunkel untuk tidak pernah berbicara tentang subjek seperti itu lagi. Dunkel terkejut dengan keseriusan dalam suaranya dan aura menakutkan yang memancar dari tubuhnya. Tepat saat itu mereka mendengar jeritan datang dari desa, dan keduanya berlari untuk menyelidiki hanya untuk menemukan penduduk desa dikejar oleh sekelompok mayat hidup. Dunkel melompat untuk menebas mayat hidup. Dengan satu tebasan, dia melewatkan satu dan dia berbalik karena takut itu akan mengalahkan Klein, tetapi yang mengejutkannya, Klein telah menanganinya. Klein kemudian menyuruhnya untuk berhenti mengkhawatirkannya dan menyelamatkan penduduk desa sebagai gantinya. Dunkel mengakui perintah itu dan terus menebas mayat hidup sampai tidak ada yang tersisa. Setelah mereka selesai, penduduk desa berterima kasih kepada mereka dan mereka bertanya siapa mereka. Dunkel kemudian memberitahu penduduk desa bahwa berdiri di hadapan mereka adalah putra kedua Duk. Dunkel kemudian bertanya kepada mereka kapan mayat hidup mulai muncul, dan saat dia menginterogasi penduduk desa, Klein menyelidiki mayat hidup itu. Dia mengetahui bahwa mayat hidup adalah bentuk sihir reanimasi yang digunakan untuk menghidupkan dan mengendalikan mayat. Pada dasarnya, itu adalah teknik yang sama dengan yang digunakan oleh nekromancer yang menyerangnya di hutan. Salah satu penduduk desa menyebutkan bahwa mayat hidup mulai muncul sekitar 2 bulan yang lalu, yang tepat setelah keluarga Count membatasi akses ke tambang. Dia mengungkapkan bahwa sekitar waktu inilah orang-orang mulai menghilang juga. Lebih buruk lagi, semua mayat hidup yang baru saja mereka kalahkan adalah penduduk desa mereka, dan Klein tertegun saat mendengar ini. Tiba-tiba, salah satu penduduk desa mencengkeram Klein bertanya apakah dia benar-benar seorang Rihinelan. Klein tetap diam karena dia tidak mengerti apa yang terjadi dengan pria itu, dan dia terus mengguncang Klein dengan keras memintanya untuk menjawab pertanyaan itu. Dunkel melompat untuk menarik pria itu menjauh, dan pria itu berteriak kesakitan mengatakan mereka telah meminta bantuan selama 2 bulan, tetapi mereka tidak mendapatkan satupun tanggapan. Dia marah karena mereka baru saja muncul dan masih punya nyali untuk bertanya kapan seluruh masalah dimulai. Dia menyebutkan bahwa orang yang baru saja dibunuh Klein adalah ayahnya, dan yang dilakukan ayahnya hanyalah bekerja siang dan malam di tambang hanya untuk berubah menjadi mayat hidup. Pria itu berteriak sambil menangis bertanya kepada Klein mengapa mereka yang harus menderita dengan cara seperti itu. Air mata dan keputusasaannya sangat memukul Klein, dan lebih buruk lagi, Klein mendengar suara mayat hidup berbicara kepadanya. Klein berteriak pada pria yang mengeluh itu menyuruhnya untuk menutup mulutnya dan tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi pada ayahnya dan sisanya dari para korban karena bukan dia yang mengubah mereka menjadi mayat hidup. Sementara Dunkel menahan pria yang berduka itu, Klein mulai merapalkan mantra perintah nekromansi yang aneh. Tiba-tiba, jiwa mereka mulai muncul dari tubuh mereka, dan setelah semuanya terkumpul, mereka berbicara kepada Klein dalam bahasa yang hanya dimengerti olehnya. Pria yang berduka itu terkejut melihat jiwa ayahnya tersenyum kepadanya, dan dia menuntut untuk mengetahui apa yang dia tatap. Dunkel memberitahu dia bahwa apa yang dia saksikan disebut resonansi jiwa, dan itu adalah teknik yang digunakan 200 tahun yang lalu selama wabah
Alaba Utara untuk membebaskan orang mati. Penduduk desa memperhatikan saat jiwa orang yang mereka cintai semuanya melayang ke alam baka, dan setelah ini, penduduk desa menunjuk Klein dan Dunkel ke arah tambang. Dalam perjalanan ke tambang, Dunkel bertanya kepada Klein apa yang dikatakan roh-roh itu kepadanya, dan Klein dengan halus menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Dia mengatakan mereka hanya berterima kasih karena membantunya menemukan kedamaian, dan mereka juga memohon padanya untuk membalaskan dendam mereka. Dunkel terkejut saat mendengar ini, dan keyakinannya bahwa Klein adalah reinkarnasi Archman melintas di benaknya. Lagi, dia juga ingat bagaimana reaksi Klein ketika dia menyebutkan Archman tadi hari itu. Dunkel kemudian mencabut pedangnya, dan dia meletakkannya di leher Klein, memberitahunya bahwa dia punya satu pertanyaan untuknya. Dengan suara tegas dan serius, Dunkel meminta Klein untuk mengungkapkan identitas aslinya.